Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wah, kedengarannya kurang semangat nih Bapak Ibu semua. Coba sekali lagi keluarkan suaranya dengan semangat ya Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamun ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sobat ngaji namanya itu. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat Belajar kini gimana rahmatnya, keluarnya serta hidayahnya lah alif. kita dapat bertemu, berkumpul, bersilaturahmi pada kajian rutin setiap hari di bulan edisi bulan Ramadan ya Bapak Ibu semua bersama Sobat Ngaji. Yang mudah-mudahan Bapak Ibu semua juga yang sudah hadir pada pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Ya. ya rabbal Dan juga alamin. salawat serta salam Amin, semoga ya tetap Rabbal alamin. tercurahkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, yang mana beliau Nabi yang membawa syafaat dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Bapak Ibu. Baik, alhamdulillah. Selamat pagi dan selamat bergabung kembali Bapak Ibu semua pada kajian pada pagi hari ini ya. Masih semangat Bapak Ibu? Alhamdulillah semangat. Masih semangat ya. Hari ini kita sudah masuk hari ke-12 untuk menjalankan saum bulan suci Ramadan ya Bapak Ibu semua. Dan untuk kajian pada pagi hari ini kira-kira Bapak Ibu ada yang sudah tahu judul materinya apa nih? Hamzah wazal. Hamzah wasal ya. Judulnya menarik ya Bapak Ibu ya. Menarik ya. Kadang bisa, kadang tidak ya. Kira-kira Bisa seperti apa? kadang tidak. Iya betul Hamzah Ibu ya. wasal. Masya Allah, insya Allah ini materinya sangat menarik dan nanti akan dipaparkan materinya ini bersama Ustadz Ari Abdullah. Alhamdulillah Ustadz Ari juga sudah bergabung ya pada pagi hari ini. Mungkin kita sapa terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih menunggu lama ya, Afwan. Baik Ustadz, nggak apa-apa. Alhamdulillah juga sudah ready juga ya Pak Ustadz ya. Sudah siap ya Pak Ustadz? Insyaallah, insyaallah. Baik, insya Allah sudah siap juga. Nah, Bapak Ibu semua gimana nih? Pak Ustadz tadi udah siap nih. Kalau Bapak Ibu sendiri gimana? Udah siap? Siap. Insyaallah. Siap Siap Ustazah. ya, semangat sekali nih kedengarannya Ibu-Ibu. Kalau Bapak-bapaknya kemana nih? Mana ada Bapak-bapaknya siap, Bapak Ibu? Siap, Teh. Masya Allah, terima kasih nih untuk Bapak-bapak yang ada suaranya ya. Baik, kalau begitu Bapak Ibu semua, mangga nih dipersiapkan untuk segala sesuatunya, catatannya, musabnya, juga internetnya ya. Semoga stabil, nggak ada kendala ya, lancar-lancar semuanya. Dan mari kita awali kajian pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempatnya Sifa serahkan pada Ustadz Ari. Silakan Pak Ustadz. Ya, syukran Teh Syifa atas waktunya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, ini mohon maaf ya sampai telat gini ya, Afwan ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, insya Allah kita akan mulai untuk kajian pada pagi hari ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin, anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu al-hadits. Baik, alhamdulillah senantiasa kita bahagia dan juga senang sekali pada pagi hari ini Allah pertemukan kembali Bapak Ibu sekalian ya dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah pertemukan kembali dalam keadaan bersemangat dan juga senantiasa beristiqomah bersama-sama di Sobat Ngaji ini, apalagi di program Ramadan yang tentunya padat sekali untuk kita lalui bersama-sama Bapak Ibu sekalian ya. Baik, dan tentunya mudah-mudahan Allah juga mudahkan, lancarkan Bapak Ibu kita semua, dan juga tentunya keberkahan yang kita harapkan ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya Bapak Ibu sekalian untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tentunya kita harus cinta ya. Harus cinta terhadap perintah yang Allah berikan kepada kita. As-sabru anil ma'murun. Bersabar itu bersabarlah dalam perintah Allah. Bahkan sabar ini adalah kuatnya dorongan agama daripada kuatnya dorongan hawa nafsu. Jadi yang harus kita mengedepankan adalah dorongan agama daripada dorongan hawa nafsu. Karena kita senantiasa mengetahui bersama-sama bahwa orang yang beriman itu dunia itu penjara Bapak Ibu sekalian ya. Penjara untuk orang beriman. Sedangkan untuk orang yang tidak beriman, dunia itu surganya mereka ya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita semua pasti ada masanya kita merasakan capek, ada masanya kita merasakan letih, ada masanya kita merasakan malas ya. Inilah dunia Pak Bu ya. Maka dari itu alhamdulillah Bapak Ibu sekalian termasuk orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah dan juga nilai pahala yang dilipat gandakan. Amin ya rabbal alamin. Baik, gimana Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, Ya. Ustaz. Ada yang ini Bapak Ibu sekalian yang ikut dari awal Ramadan sampai sekarang hadir? Ada Pak Bu? Masya Allah, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian bisa menuntaskan juga ya, karena untuk program di pagi hari ya, program besar kami di Sobat Ngaji itu dari 0 sampai akhir. Jadi semua dibahas. Ya, semua dibahas terkait dengan mulai dari pembahasan mad, mulai dari pembahasan gunnah, qalqalah, sampai ada ayat-ayat, ada simbol-simbol itu ya. Nah, itu silahkan ikuti, meskipun kalau saya susunkan itu judul-judulnya belum semuanya bisa dimasukkan karena kita terbatas oleh waktu. Jadi sehingga garis besarnya saja kita keluarkan ya. Garis besarnya saja kita siapkan untuk Bapak Ibu sekalian materi-materi. Insya Allah mudah-mudahan. Nah, ini untuk pertengahan Ramadan ya, sampai mendekati ke 10 hari terakhir. Bahkan kalau kita program ini berarti sudah masuk ke melewati 10 awal ya. 10 awal gitu. Ya, jadi sehingga inilah Bapak Ibu sekalian, pernah saya sampaikan ya, 50%. semakin kita semakin kita mempelajari sesuatu, terkhusus tajwid Pak Bu ya, ini akan semakin meningkat ya Bapak Ibu sekalian. Dari mulai awal kita mempelajari yang namanya mengenal daurah Al-Fatihah, terus mengenal muqaddimah ya, mengenal mad, terus mengenal gunnah. Nah, ini puncak-puncaknya ya. Jadi sehingga kita semua harus semakin semangat nih mau ke akhir 10 hari terakhirnya nih ya. Dikarenakan kita program Ramadan di Sobat Ngaji itu hanya 20 hari saja ya. Jadi maksimalkan ya. Silakan informasikan kepada rekan-rekan saudara Bapak Ibu sekalian yang ikut gabung sebelumnya. Ini materi-materi yang perlu Bapak Ibu sekalian ketahui, karena jarang sekali di materi di 10 hari yang kedua ini jarang sekali ada yang mengetahuinya. Ya, mungkin sedikit yang sudah tahu, alhamdulillah, barangkali akan menjadi murojaah. Yang belum tahu berarti menjadi ilmu baru gitu ya, seperti itu. Makanya seperti simbol-simbol saja banyak yang tidak tahu ya Bapak Ibu sekalian ya, untuk simbol-simbol yang ada di dalam Al-Qur'an. Apalagi urutan-urutan yang sudah disiapkan oleh para ulama terkait dengan cara mengkhatamkan Al-Qur'an dengan rapi, dengan dengan motivasi gitu ya, dan seterusnya. Makanya teringat
waktu kajian kemarin-kemarin ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan apa namanya cara mengkhotamkan ya. Para sahabat itu mengkhotamkan satu manjil dalam satu hari, berarti bisa khotam sekitar 7 hari. Sedangkan ada yang mengkhatamkan satu hari satu juz, berarti bisa khotam 30 juz ya. 30. Terus kalau misalkan masih belum sanggup, berarti turun dari satu juz menjadi setengah juz, yaitu hizb ya. Hizb jadi 2 bulan yang bisa mengkhotamkan dalam 2 bulan, dalam kurun waktu 2 bulan. Kalau misalkan masih tidak sanggup, Bapak Ibu sekalian masih ingat pakai apa? Pakai metode yang mana? Rubuh hizb. Nah, jadi rubuh hizb itu apa namanya, dari hizb itu dibagi menjadi 4 bagian lagi. Berarti kalau kita menggunakan khotaman satu rubuh hizb satu hari, maka kita bisa khotam 8 bulan. 8 bulan. Ada apa namanya motivasi yang lain Pak Bu, kalau misalkan tidak kuat atau tidak sanggup satu rubuh hizb, turun ke satu ruku. Satu ruku itu satu ain ya, satu ain. Kalau kita istiqomah membaca satu hari satu ain, berarti kita bisa khotam 1 tahun setengah. Ah ya, tuh pilihan, mau yang 7 hari, mau yang 30 hari, atau 1 bulan, atau mau yang 2 bulan, 8 bulan, atau 1 tahun setengah Pak Bu. Aduh Ustaz masih nggak sanggup, berarti turun kemana Pak Bu? Yang 1 bulan. Yang mana nih? Ini kan nih, 1 bulan. satu apa namanya, satu manjil itu bisa khotam 7 hari. Aduh tidak sanggup, berarti kita khotam 1 juz saja. 1 juz bisa 1 bulan. Ya kita bisa khotamnya. Masih tidak sanggup, 1 hizb kita bisa khotam 2 bulan. Masih tidak sanggup, rubuh hizb kita bisa khotam 8 bulan ya. Kalau misalkan tidak sanggup, pakai tanda ruku, berarti kita bisa khotam 1 tahun setengah. Kalau masih tidak sanggup, 1 ayat. 1 ayat. Kalau kita istiqomah 1 hari 1 ayat, kita bisa mengkhotamkan kurun waktu kurang lebih 17 tahun lebih. Nah, itu pilihan. Kalau tidak sanggup, Betul. kalau tidak sanggup apa Pak Bu masih ingat? Pegang Qur'annya, buka Al-Qur'annya, dan renungi dosa apa yang telah Anda lakukan sehingga 1 ayat saja tidak bisa dibaca. Kalau memegang Quran saja berat, waktu dulu ya kata ibu-ibu tuh mati saja ya katanya mati saja itu. Ada yang jauh seperti itu. Kalau misalkan memegang Quran saja berat itu ya, kan tadi solusinya itu ya, pegang Al-Quran, buka Al-Qurannya, dan introspeksi diri dosa apa yang telah Anda lakukan. Tapi kalau ini mah berat Pak Bu, ini memegang Al-Quran saja nggak mau, udah mati saja gitu ya kata ibu-ibu tuh ya, Masya Allah ya. Baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kita akan mulai untuk kajian, dan insya Allah judulnya sudah ada ya. Judulnya apa Bapak Ibu sekalian? Kadang bisa, kadang tidak. Nah, apa tuh? Hamzah wasal. Kadang bisa, kadang tidak. Nih, siap ya. Kita akan seperti biasa Pak Bu, kita akan bedah judul dulu ya. Afwan, ini agak delay sebentar. Seperti biasa kita bedah apa maksudnya kadang bisa, kadang tidak ya. Bisa, kadang tidak. Belum ini ya, belum nampak ya, sebentar Pak Bu. Muter-muter. Muter ya. Ah, ini ada. Nah, baik Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, seperti biasa kita insya Allah akan menelusuri keindahan tajwid sampai ke hati ya. Sebagaimana di sini kita akan banyak mentafakuri atau banyak menelaah Bapak Ibu sekalian terkait dengan ilmu tajwid ya. Terkadang saya pun juga sama Bapak Ibu sekalian ya, ketika ikut daurah ataupun ikut kajian gitu ya, itu terasa jauh ilmu itu Pak Bu. Aduh ya, kita itu baru hanya membaca saja Pak Bu,
ya, baru membaca saja atau baru mengenal kaidah tajwid saja sudah lebarnya luar biasa. Apalagi nanti Bapak Ibu sekalian tajwidnya sudah beres, bacaan Al-Qur'annya sudah fasih, sudah konsisten, baru memahami maknanya. Wah, itu luas lagi Pak Bu. Apalagi kita kalau misalkan sudah membahas kaidah nahwu shorof, ya, kaidah bahasa Arab, ya. Makanya kenapa Al-Qur'an itu berbahasa Arab, karena bahasa Arab itu satu kata saja itu bisa beda makna gitu. Ya, berbeda dengan bahasa-bahasa kita, Pak Bu. Kalau di Sunda itu seperti jatuh saja gitu ya. Kalau Indonesia misalkan ada satu istilah yang memang maknanya sama. Kalau di dalam Al-Qur'an itu nggak bisa. Semuanya beda, Pak Bu, ya. Apalagi setiap harokat itu ada makna. Setiap panjang pendek ada makna tuh ya, Masya Allah. Jadi Masya Allah, mulia sekali ya Al-Qur'an. Baik. Di sini judulnya kadang bisa, kadang tidak. Nah, berarti kalau kadang-kadang gitu ya, berarti ada sesuatu yang memang terkadang dibaca, terkadang tidak gitu ya. Nah, terkait dengan apa yang tadi betul ya, yaitu hamzah wasol. Nah, sebelum kepada hamzah wasol, Bapak Ibu sekalian, kalau mendengar hamzah berarti seperti apa, Pak Bu? Kalau mendengar hamzah, berarti kan kalau kita menyebutkan hamzah, pasti hamzah itu seperti ini, betul tidak? Seperti Betul ya? kepala ain. Nah, seperti kepala ain, gitu ya. Kita sambil murojaah, Pak Bu. Kita ngulang saja meskipun Bapak Ibu sekalian sudah tahu sepertinya. Ini berarti namanya hamzah, ya. Ketika saya berikan lagi huruf yang kedua, ini apa Pak Bu? Alif. Alif, ya. Alif. Kalau misalkan alifnya berharokat, Hamzah. hamzah, ya. Kenapa bisa disebut hamzah ini Bapak Ibu sekalian? Karena bisa dibaca. Oke? Karena bisa dibaca. Vokalnya Jadi, A, I, U. Ya betul. Kalau misalkan huruf itu atau hamzah itu vokal A, maka ketika kita membaca ini A, berarti ini hamzah. Gitu ya. Meskipun dari bentuk berbeda. Kalau ini kepala ain, ini seperti alif, tapi ada harokatnya gitu. Nah, ini adalah hamzah. Ya. Berarti hamzah itu bisa seperti ini, bisa juga seperti ini, Pak Bu. Ya. Nah, kalau yang ini alif. Ini alif, Bapak Ibu sekalian, ya. Akan tetapi yang akan kita bahas terkait dengan hamzah wasol, Bapak Ibu sekalian, ya, ini ya, hamzah wasol. Hamzah wasol itu sedikit berbeda, Pak Bu. Ya, sedikit berbeda. Kita lihat dulu keterangan di bawah ya. Nah, kita lihat dulu keterangan di bawah. Di Mushaf Al-Qur'an Mushaf Indonesia, hamzah wasol ada yang diberikan harokat dan ada yang tidak diberikan harokat. Oh ya, berarti nanti kaitannya ini bisa jadi hamzah wasol tidak Pak Bu yang ini? Bisa. Karena tadi di Mushaf Al-Qur'an Indonesia, hamzah wasol itu kadang diberikan harokat, kadang juga tidak. Atau istilahnya ada yang diberikan harokat, ada yang tidak diberikan harokat. Ya, maka saya akan coba sederhanakan Bapak Ibu sekalian, ini saya hapus dulu ya. Nah, yang hamzah ini berarti di sini untuk pokok pembahasan dari segi bentuk ya. Nah, sebentar, kita hapus semua aja dulu. Nah, berarti kalau dari segi bentuk Bapak Ibu sekalian, ini bisa jadi hamzah, ini pun juga bisa jadi hamzah, gitu ya. Nah, gitu. Nah, cuman Bapak Ibu sekalian, ada satu lagi saya akan tempelkan tapi beda warna ya di sini nih. Nah, ya. Kalau yang ini kan barusan ingat-ingat ya, hamzah wasol di Mushaf Al-Qur'an Indonesia. Ingat Pak Bu ya. Itu dulu yang harus digarisbawahi. Di Mushaf Al-Qur'an Indonesia. Kadang diberikan harokat, kadang juga tidak. Atau ada yang diberikan harokat, ada yang tidak. Berarti ini pun juga kemungkinan hamzah wasol, Pak Bu ya. Nah, sedangkan yang ini pun juga kemungkinan hamzah wasol. Tapi ada lagi Pak Bu, hamzah yang berharokat juga ada. Nah, jadi di Mushaf Al-Qur'an Indonesia itu kadang bisa jadi hamzah wasol, kadang juga bisa menjadi hamzah koto gitu. Nah, ini hamzah yang berharokat atau alif yang
berharokat. Sedangkan yang ini mah cuma dua kemungkinannya. Kemungkinan ini adalah hamzah wasol, kemungkinan tidak, gitu ya. Kemungkinan bukan hamzah wasol atau melainkan tadi alif, gitu ya. Nah kalau yang ini, yang alif berharokat itu sama, ini pun juga kemungkinan hamzah wasol atau hamzah kotok. Nah bagaimana membedakannya? Nah sebetulnya kita nanti di akhir Bapak Ibu sekalian akan bisa menyimpulkan dengan sendirinya ya. Nah terus Bapak Ibu sekalian, hamzah wasol itu yang tadi sebagaimana judulnya, kadang bisa dibaca, kadang juga tidak bisa dibaca Pak Bu gitu. Nah kadang bisa dibaca itu adalah ketika di awal bacaan. Nah contoh ya, di awal bacaan. Lihat di sini Pak Bu, fokus dulu ke Quran Surah Al-Qari'ah ayat 1. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, di sini ada alif berharokat. Kan tadi ya, hamzah wasol itu ada yang diberikan harokat, ada juga yang tidak diberikan harokat. Memungkinkan tidak ini hamzah wasol Pak Bu? Memungkinkan. Kita kita pahami dari ini dulu ya, syakal dulu Pak Bu ya. Dari syakal dulu ya. Dari bentuk dulu. Bukan dari makna. Kalau makna nanti pasti tahulah, ya. Apalagi di sini terkait dengan lam komariah ataupun lam syamsiah nanti sama-sama di situ ya, berkaitan dengan hamzah wasol ya. Makanya di sini termasuk lam ta'rif juga Pak Bu ya. Nanti tidak akan merembet ke sana. Kita fokus ke bentuk, oke? Kita fokus ke bentuk dulu. Nah, berarti di sini memungkinkan hamzah wasol dan memungkinkan juga hamzah kotok gitu Pak Bu. Karena bentuknya sama. Ya. Makanya ini khususnya di mushaf Indonesia. Tapi saya katakan, Bapak Ibu sekalian, di sini adalah hamzah wasol. Saya pastikan. Karena apa? Ada referensi yang lain. Ada mushaf Al-Qur'an Indonesia, ada mushaf Al-Qur'an Madinah. Kita lihat mushaf Al-Qur'an Madinah, keterangannya di bawah. Di sini Pak Bu, keterangannya. Nah, sedangkan di dalam mushaf Al-Qur'an Madinah, hamzah wasol tidak diberikan harokat. Tuh. Kalau di mushaf Madinah mah, Bapak Ibu sekalian, gitu ya, tidak diberikan harokat. Tidak ada AIU-nya, nggak ada. Melainkan apa? Diberikan tanda kepala huruf shod kecil. Ya, buktinya ini Pak Bu, lihat. Ini mushaf Madinah. Beda tidak dengan yang atas? Kalau yang atas mushaf Indonesia, tuh ya. Kalau di dalam mushaf Al-Qur'an Indonesia diberikan harokat, kalau di dalam mushaf Al-Qur'an Madinah itu pasti setiap hamzah wasol diberikan kepala huruf shod kecil. Kepala huruf shod kecil, gitu ya. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian hati-hati, ini pun juga sering terjadi. Ketika membaca di mushaf Al-Qur'an Madinah, sering terjadi apa? Sering terjadi dibaca dhammah. Sering terjadi dibaca dhammah karena mirip seperti harokat dhammah, padahal bukan dhammah itu. Itu tanda hamzah wasol. Bedakan Pak Bu, lihat. Ini dhammah ya, ini hamzah wasol. Bisa membedakannya Pak Bu? Bisa ya insyaallah ya. Nah, insyaallah. Oke. Kalau di mushaf Madinah, saya perlihatkan seperti ini. Ini hamzah wasol atau hamzah koto Pak Bu? Hamzah wasol ya. Berikutnya, di sini kalau ada kepala huruf shad apa? Hamzah wasol atau hamzah koto? Hamzah wasol. Ibu Bapak bisa memastikan di mushaf Madinah yang mana hamzah wasol, yang mana hamzah koto. Oke? Nah, sedangkan yang atas, ini kita berbicara tentang bentuk dulu Pak Bu, ya. Tentang bentuk dulu. Apakah ini pasti hamzah wasol Pak Bu? Tidak. Belum tentu karena bentuknya seperti hamzah koto. Ini mushaf Indonesia ya. Nah, terus berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, apakah ini hamzah wasol? Bukan. Belum tentu juga gitu kan ya. Kalau lihat bentuk ya, ingat, kalau lihat bentuk. Tapi kalau misalkan disandingkan dengan mushaf Madinah, Ibu Bapak pasti bisa mengetahui ini apa Pak Bu? Hamzah wasol. Hamzah wasol. Ini
Hamzah wasol. Dikarenakan apa? Disandingkan dengan mushaf Madinah yang mana hamzah wasol itu ditandai shad kecil di atas alif. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, sudah kita ketahui ya sekarang ya. Berarti di mushaf untuk mengetahui hamzah wasol di mushaf Al-Qur'an Madinah ataupun Indonesia lebih mudah mana, Pak Bu? Untuk mengetahui dulu ya, mushaf Madinah. Mushaf Madinah. Karena di mushaf Madinah itu tandanya pasti sama, tidak ada yang berbeda. Sedangkan mushaf Indonesia yang ini berharokat, yang ini tidak, Pak Bu. Nah, ya. Ini belum kepada cara baca, ingat. Belum kepada cara baca, Pak Bu, ya. Kita masih menelaah atau meneliti terkait dengan tanda ataupun bentuknya, ya. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, tidak jadi patokan juga kalau misalkan Bapak Ibu sekalian, oh berarti harus mushaf Madinah dong. Berarti mushaf Indonesia itu keliru dong. Enggak keliru. Cuman kitanya yang enggak tahu gitu. Ya, banyak yang seperti itu Pak Bu, ya. Berarti mushaf Indonesia itu banyak kekurangannya ya? Enggak juga. Yang banyak kekurangannya adalah kita. Kita pembaca yang banyak kekurangannya. Betul. Ya Bu ya. Ya terkadang kan gitu ya. Kalau misalkan saya bandingkan, nah ini ya, saya bandingkan, Ibu Bapak mending mushaf Madinah atau mushaf Indonesia? Madinah. Madinah gitu ya. Tapi nanti ada masanya Ibu Bapak juga ketika mempelajari mushaf Madinah, aduh mending mushaf Indonesia ya. Gitu. Jadi nanti bolak-balik ya. Makanya di setiap mushaf yang kita baca, mushaf Indonesia ataupun Madinah, itu ada ya, kalau misalkan kita bilang ada kekurangan kelebihannya untuk kita. Bukan mushafnya ya. Bukan mushafnya, untuk kita gitu. Terkadang di mushaf Madinah kita mudah nih, ada tanda ini. Terkadang di mushaf Indonesia pun juga kita mudah dengan tanda ini gitu ya. Jadi saling saling support ya dari mushaf ke mushaf seperti itu. Sampai sini dari bentuk dulu Pak Bu, sudah paham? Insya Allah ya. Ah ini asik sekali Pak Bu. Ya asik sekali. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, silakan boleh. Ini belum kebaca ya? Ya gimana Bu? Ini melihat dari contoh Al-Quran Indonesia dengan Madinah. Ya. Kalau di Al-Quran Madinah nih sepertinya tidak ada harokat ya untuk huruf alifnya, cuma tanda saja. Hamzah wasol ya, betul, Ya. betul sekali. Oh ya. Nah, nanti pertanyaannya adalah kalau di mushaf Madinah ini dibaca A, I atau U. Nah, gitu kan ya. Makanya nanti ini belum ke cara baca. Saya akan fokuskan terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian mengenal tanda dulu, ya. Oke, berarti Ibu barusan sudah paham Bu ya? Jadi Ya, di mushaf sudah, Madinah Ustaz. itu tidak ada harokatnya memang, dan pasti tidak ada harokat di mushaf Madinah. Sedangkan di mushaf Indonesia ada yang diberikan harokat, ada yang tidak. Gitu ya. Makanya di mushaf Madinah itu mudahnya itu adalah ada tandanya. Tapi sulitnya apa? Sulitnya bagaimana cara bacanya gitu. Ya. Sedangkan di mushaf Indonesia, lihat Bapak Ibu sekalian, ini ayat ke-1 saja harus dibaca apa Pak Bu? Langsung kan otomatis ya, karena ada harokatnya, Al-Qari'ah, otomatis. Sedangkan mushaf Madinah, ini was-was dulu nih. Ini dibaca al, il atau ul gitu, ya. Baik. Sekarang kita akan coba ke slide yang berikutnya. Oke. Ini sudah paham ya dari segi tanda, belum cara baca, Pak Bu, belum cara baca, ya. Baik, saya akan coba fokuskan ke sini Pak Bu. Nah, lihat Quran surah At-Takatsur. Bapak Ibu sekalian akan melihat alif yang berharokat. Oke, alif berharokat. Kira-kira ini memungkinkan tidak hamzah wasol? Memungkinkan atau tidak Pak Bu? Memungkinkan. Ya, tapi pasti tidak. Ini hamzah wasol. Belum pasti. Belum tentu. Karena apa? Di sini alifnya alif berharokat. Karena hamzah kotok saja alifnya berharokat sama. Hamzah kotok saja alifnya berharokat. Jadi di sini kita masih pertanyaan, ya. Ini itu adalah hamzah wasol atau hamzah kotok. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian melihat di mushaf Madinah, hamzah kotok, hamzah wasol. Hamzah kotok. Langsung bisa berkesimpulan ini hamzah
Koto. Hamzah koto. Cirinya apa Pak Bu? Lihat. Ini keterangannya ya. Pada kepala. Nih, kita baca dulu keterangannya Pak Bu. Ada harokatnya. Di Mushaf Al-Quran Mushaf Indonesia, Hamzah koto diberikan harokat. Betul ya, lihat tuh Pak Bu. Di Mushaf Indonesia diberikan harokat. Nah, sedangkan kita lihat di Mushaf Al-Quran Mushaf Indonesia, ya, Hamzah koto diberikan harokat disertai hamzah kecil baik di atas atau di bawah. Ya. Jadi mau di atas mau di bawah seperti ini Pak Bu. Contoh ya. Ini ada hamzah koto. Ini hamzah koto juga. Nah, itu ya. Jadi mau di atas, mau di di atas ataupun di bawah, di Mushaf Al-Quran Madinah itu pasti disertai hamzah kecil, baik di atas atau di bawah. Berarti ibu bapak bisa menyimpulkan langsung ini hamzah koto. Lagi-lagi Pak Bu, mudah Indonesia, mudah Mushaf Madinah untuk mengetahui. Indonesia. Madinah Indonesia. Masih ada yang Indonesia nih, ya. Iya. Baik, lihat. Madinah. Baik. Kalau ada misalkan Bapak Ibu sekalian masih terpatok dengan tadi ya, mudah Mushaf Indonesia, saya ulangi ya. Oke. Di sini hamzah wasol. Ini hamzah wasol ya. Al-Qari'ah itu hamzah wasol, tapi bentuknya alif berharokat. Bapak ya. Sedangkan di Mushaf Al-Qur'an sedangkan di Quran surah At-Takasur sama tidak alif berharokatnya? Sama ya. Maka kita bisa terkecoh di sini. Apakah ini hamzah wasol atau hamzah koto? Ini pun juga sama di Al-Qari'ah. Apakah hamzah wasol atau hamzah koto? Sedangkan Mushaf Madinah yang di bawahnya ini, hamzah wasol itu ditandai kepala huruf sode kecil dan pasti semua rata diberikan kepala huruf sod kecil di atasnya dan tidak berharokat memang Pak Bu ya. Jadi tinggal kita yang memberikan harokatnya. Itu adalah hamzah wasol di Mushaf Madinah. Sedangkan di Mushaf Madinah hamzah koto itu ditandai hamzah kecil di atas alifnya. Hamzah kecil di atas alifnya. Mau di atas atau di bawah. Berarti kalau Bapak Ibu sekalian di Mushaf Al-Quran Madinah itu langsung bisa diketahui yang mana hamzah wasol, yang mana hamzah koto. Kita survei Pak Bu sedikit ya, kita survei sedikit. Nah, ini insya Allah menarik sekali Pak Bu. Nah, ini adalah Mushaf Al-Quran Madinah ya, Mushaf Al-Quran Madinah. Saya tunjukkan Pak Bu. Ini hamzah wasol, hamzah koto. Hamzah ini nih. Ini Pak Bu. Hamzah koto karena disertai tanda apa? Hamzah kecil. Sekarang Bapak Ibu sekalian, ini hamzah koto, hamzah wasol. Hamzah wasol. Sebentar ada tamu tadi. Atian punten wasol. Ada tamu punten. Ya, baik. Hamzah wasol. Nah, ya. Bisa ya Pak Bu ya? Baik, next berikutnya. Ini hamzah wasol, hamzah koto. Hamzah wasol. Oke. Ini hamzah wasol, hamzah koto. Oh, ini hamzah wasol, hamzah koto. Oh, masya Allah. Ya hamzah koto. Ya. Siap. Sedikit lagi Pak Bu. Ini hamzah wasol, hamzah koto. Masya Allah, bisa mengetahui seperti itu ya. Sekarang saya akan ganti Mushaf Al-Qurannya. Siap-siap. Siap-siap Pak Bu. Sekarang saya rubah mushafnya. Afwan, mana nih mushafnya ya? Saya buka dulu Pak Bu. Mohon tunggu sebentar. Oke, siap ya. Siap Bapak Ibu sekalian. Apa itu Indonesia? Sekarang Mushaf Al-Quran Indonesia. Ini hamzah wasol, hamzah koto Pak Bu. Dua-duanya Ustaz. Gak ada bedanya nih. Dua-duanya. Terus ini Pak Bu, hamzah koto, hamzah wasol. Tahu-tahu yang tidak juga sama nggak apa-apa ya. Nah, jadi memang lihat Pak Bu ya. Kalau misalkan kita masuknya ke juz amma deh biar lebih ini oke tadi ya. Nah, paling bawah sebentar Pak Bu.
Nah, di sini ya. Sebentar. Nah, jadi kalau di Mushaf Al-Quran Indonesia itu hamzah koto itu pasti berharokat ya. Cuman hamzah wasol tidak pasti berharokat, Pak Bu. Ya. Nah, contoh yang lain seperti ini misalkan. Nah, kalau di Mushaf Indonesia memang agak bingung nyari contohnya, Pak Bu ya, karena memang sulit untuk mengetahui yang mana hamzah wasol, yang mana hamzah koto seperti itu. Ya. Oh, Pak Bu ya. Banyak dan tidak ada kepala hamzahnya. Ya. Nah, terus ketika saya tanya di sini hamzah wasol, hamzah koto, dan rata-rata memang hamzah wasolnya ketika di tengah bacaan itu tidak berharokat ya. Cukup seperti apa sepertinya cukup, Pak Bu. Siap, kita kembalikan kepada ini ya. Hamzah koto. Berarti kalau hamzah koto di Mushaf Al-Quran Madinah itu lebih mudah untuk kita kenali, untuk kita sebutkan gitu ya. Oh, itu hamzah wasol karena ada cirinya. Sedangkan di Mushaf Al-Quran Indonesia, hamzah wasol dan hamzah koto itu tidak ada cirinya. Melainkan kita harus tahu gitu ya, posisi atau kosakata ataupun kalimat atau yang lainnya adalah cara membaca AIU-nya gitu ya. Nah, itu kita harus mengetahuinya, Pak Bu ya. Nah, maka dari itu lihat perbedaannya ya. Ini hamzah koto, Pak Bu ya. Sedangkan di Mushaf di Quran Al-Qari'ah ini hamzah wasol. Sama tidak bentuknya, Pak Bu? Ini alqo, ini alhakumu itu ya. Kan al-alnya sama ya. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian kalau saya tanya, kan hamzah wasol itu nanti kaitannya dengan lam ta'rif ataupun alif lam syamsiyah ataupun alif lam qamariyah. Kalau ini alif lam apa, Pak Bu? Qamariyah. Alif lam qamariyah. Cirinya apa? Cirinya ada lam sukun atau cirinya sukun. Sedangkan yang ini alif lam syamsiyah atau qamariyah? Bukan. Bukan, hati-hati ya. Bukan. Nah, ya. Ini kan sudah pasti tadi di bawah apa? Hamzah koto. Kalau hamzah koto itu bukan kaitannya dengan alif lam. Nah, ya. Tapi kok bentuknya kan itu al, ya. Karena kalimatnya memang alha. Ya. Kalimatnya alha. Alha dan kumu itu ya. Jadi digabungkan jadi alha kumu. Gitu, Pak ya. Gitu. Jadi sebetulnya kalau misalkan membedakan tanda di Mushaf Al-Quran Indonesia memang agak-agak repot sih ya. Kalau misalkan saya membuat ujian, Pak Bu ya. Membuat ujian nih. Bedakan hamzah wasol dan hamzah koto di Mushaf Al-Quran Indonesia. Langsung Bapak Ibu coret. Tidak ada gitu aja. Ya. Tidak ada perbedaan. Maksudnya tidak ada ciri. Atau misalkan saya menyebutkan, sebutkan ciri hamzah wasol ataupun hamzah koto di Mushaf Al-Quran Indonesia. Jawabannya apa, Pak Bu? Tidak ada langsung ya. Jangan dijawab manjang ya. Oh, di Mushaf Al-Quran Indonesia ciri hamzah wasol A B C D. Di Mushaf Al-Quran Indonesia ciri hamzah koto A B C D. Jangan, udah cukup. Tidak ada jawabannya gitu ya. Nah, tapi kalau Mushaf Madinah, Pak Bu, kalau Mushaf Madinah saya bikin pertanyaan atau ujiannya seperti ini. Cari tanda hamzah wasol dan hamzah koto di Mushaf Al-Quran Madinah. Bisa tidak, Pak Bu? Bisa. Hamzah wasol apa cirinya? Lasot di atas alif. Oh, hamzah koto? Nah, gitu. Ya. Sudah paham ya, insya Allah ya? Itulah perjalanan hamzah wasol ataupun hamzah koto. Sekarang kita akan coba membacanya, Pak Bu ya. Nah, sekarang kita memasuki ke cara baca. Hamzah wasol itu kadang bisa dibaca, kadang tidak. Saat apa? Ketika dibaca, kan yang namanya hamzah itu kan bisa dibaca vokal A kan, betul ya? A, I atau U. Pak Bu ya, itu adalah hamzah ya. Makanya di sini kita awali dengan al-qari'ah. Berarti hamzah wasol ini dibaca A. Nah, Bapak Ibu sekalian, kapan hamzah wasol itu tidak dibaca? Ketika wasol. Makanya kan disebutnya hamzah wasol gitu ya. Jadi ketika tidak dibaca itu ketika wasol. Contoh, Bapak Ibu sekalian, ini
Al-qari'atu ya. Yang ini sama tidak? Ayat kedua. Tidak. Sama. Ini Al-qari'atu. tulisannya sama. Tapi dikarenakan posisinya ada di tengah, maka hamzah wasol itu tidak dibaca. Ya, makanya al-qari'ah dan mal-qari'ah. Loh kan bukan ma'al ya. Ini bukan ma'al di sini Pak Bu, tapi mal-qari'ah. Berarti fungsi hamzah wasol itu kenapa saya membuat judulnya kadang bisa kadang tidak itu ini Pak Bu ya. Ketika di awal bacaan hamzah wasol harus Baca. dibaca. Ketika di tengah bacaan dalam keadaan mewasolkan Bapak Ibu sekalian, mewasolkan itu melanjutkan bacaan kepada kalimat yang di depannya, maka tidak dibaca. Contoh yang lain, saya akan coba baca basmalah, terus saya sambungkan dengan al-qari'ah. Kira-kira bacanya gimana Pak Bu? Yang pertama, ini saya berikan dua opsi Pak Bu ya. Opsi yang mana nih yang pas ya? Yang pertama, apa bacaan yang pertama seperti ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qari'ah. Ini yang pertama. Qari'ah. Terus yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim al-qari'ah. Ini yang kedua. Yang kedua apa Bu? Yang pertama. Pertama. Karena dalam keadaan mewasolkan, maka hamzah wasol yang asalnya al-qari'ah menjadi mil qari'ah. Karena dalam keadaan wasol. Gitu Pak Bu. Sampai sini paham? Coba. Insya Allah paham. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu sekalian? Silakan Ibu Lydia, gimana Bu? Baik, yang lainnya boleh di-mute dulu. Ibu Lydia gimana Bu? Ada yang mau ditanyakan? Pas yang itu Ustaz, kan mimnya itu 2 harakat panjangnya. Iya. Terus wasalnya kan nggak kebaca, terbaca 2 harakat. Mohon maaf, ini agak putus-putus tapi bisa saya pahami ya. Oke, Ibu Lydia agak putus-putus ya, afwan. Apa suaranya putus-putus? Oke, Ya, sepertinya gini, maksudnya gini ya. Ini kan ada ya sukun ya di sini, ada kasar bertemu ya sukun. Ini kan asalnya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu kan ya. Ketika diwasolkan mad arid disukun. Karena apa? Karena ketika berwaqaf. Nah, sedangkan ketika mewasolkan otomatis mim ini berharokat lagi. Bukan arid lagi ya, bukan sukun arid. Istilahnya bukan sukun palsu gitu ya, tapi harokatnya dibunyikan. Makanya Bismillahirrahmanirrahimil qari'ah. Nah, kan ini hamzah wasol nih. Hamzah wasolnya tidak dibaca ketika mewasolkan ke kalimat yang berikutnya. Gitu Ibu Lydia ya. Jadi memang tidak ada yang ya gimana? Bukan yang itu, yang ayat Oh, iya. kedua Ustaz. Yang Ayat kedua. Al-Qari'ah. Oh, ini. Ya barusan terputus soalnya. Jadi yang saya simak itu ya, afwan. Ya, Nah, sekarang ada. Ada suaranya ada, Bu. Oke, paham. Ini di sini nih ya. Ya, oke. Ya tadi saya menyimak dikarenakan memang putus ya, Bapak Ibu ya suaranya ya. Jadi tidak kesimak semuanya. Nah, sekarang sudah kesimak. Nah, ini maksudnya yang ini, Pak Bu ya. Di sini ada fathah bertemu dengan alif. Ini kan mad. Gitu ya. Ini mad. Ketika kita pisahkan dengan al-qari'ah berarti dibacanya, nah contoh misalkan, biar pasti ya. Coba saya akan hapuskan yang ini dulu Pak Bu. Nah, biar apa kerasa ya, biar kerasa. Ini coba dihapuskan dulu nih contoh ya. Berarti gimana? Kalau kita baca maknya dua harokat. Ya, dua harokat. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian melihat di sini ada kalimat al-qari'ah ya. Maka nanti mad yang sebelumnya itu tidak berlaku, Pak Bu. Tidak berlaku. Karena apa? Karena pertemuan sukun. Makanya ini mad itu berharokat tidak mad.
Mad itu sukun, Tidak. Pak Bu, ya tidak menerima harokat, sukun. Maka sukun dan sukun nggak bisa dibaca. Iya. Apalagi alif alif bertemu sukun itu nggak bisa dibaca, ya. Nggak mungkin kita membaca mal, apalagi jadi mad lazim mukhafaf kalimi, enggak itu beda lagi. Kalau mukhafaf kalimi itu bukan bertemu dengan lam syamsiah atau qamariyah, ya, tapi lam asli, ya, lam sukunnya lam, bukan alif lam gitu, ya. Maka nanti terjadilah mad lazim. Kalau ini bukan mad lazim, ini adalah pertemuan mad bertemu dengan hamzah wasol, itu madnya jadi hilang, Pak Bu. Otomatis, ya, otomatis tidak dibaca, tidak mal, tapi mal qari'ah. Gitu, Ibu Lydia, ya. Afwan Iya, Ustaz. iya. Ya. Syukran Gimana, Ustaz. Bu? Ya, alhamdulillah, Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan, oke, mudah-mudahan bisa dipahami, ya, insyaallah. Ah, gitu, Pak Bu. Bertanya, Pak. Gimana, Pak Bu? Ustaz mau bertanya. Oke, Mau boleh, bertanya. boleh. Yang tadi itu, Pak, ini yang di alhaqumutakasur, Ya, ini yang ininya bukan alif lam karena berkaitan dengan hamzah khoto gitu, Pak. Atau gimana? bukan alif lam, bukan sebagian dari alif lam, bukan lam ta'rif, ini bukan lam ta'rif. Ini lamnya Jadi lam mau asli. mengetahuinya, Nah, untuk cara mengetahuinya bahasa Arabnya, Pak Bu, maknanya. harus Gitu ya. dihafalkan. Harus dihafalkan. Tapi memang nggak banyak, Dihafalkan. nggak banyak, ya. Nah, ini sedikit saya murojaah sedikit, ya. Itu Ya. kalau tidak salah di sini ada kelas ini nggak? Ada kelas privat ini nih. Ini kalau tidak salah pembahasannya di sini nih. Nah, ini Pak Bu, lihat. Sebentar. Nah, ini nih, lihat Pak Bu. Nah, lihat. Di sini Bapak Ibu sekalian ada kalimat mana nih? Wabnis. Sebentar. Ini ya. Nah, ini Pak Bu, lihat, ya. Pengecualian. Nah, di sini. Ini nanti berkaitan dengan hamzah wasol, tapi bukan lam yang dimaksud, ya. Ini saya pun juga pernah membahas di sini. Ini terkait contoh al-taqo. Ini nanti terkait dengan il-taqo, ya. Ada il-taqo yang kalimatnya adalah termasuk Suaranya. Halo? Ya, Pak. Suaranya ada suaranya, ya. Nah, kita lihat. Pengecualian bukan termasuk idgham syamsiyah dan idhar qamariyah pada fi'il. Nah, ini khusus berarti, Pak Bu. Ada pengkhususan, ya. Kalau kita lihat di sini. Ini kalau kita lihat seperti alif lam qamariyah, ya. Iya. Alif lam qamariyah. Iya. Tapi kita lihat Bapak Ibu sekalian, apakah huruf ta itu termasuk qamariyah atau syamsiyah? Huruf ta. Kalau misalkan bingung, apa kita lihat, ya? Oke, kita lihat di sini. Ini qamariyah, ya. Lihat Pak Bu. Huruf qamariyah. Ada tidak huruf ta di sini, Pak Bu? Tidak Tidak ada. Nah, gitu, ya. Jadi tadi Pak Bu, berarti bisa kita kenali dari pertemuan, Bu, ya. Apakah itu huruf ta itu alif lam syamsiyah atau qamariyah, ya? Ternyata dan memang kebetulan kita belum bisa menyusun mudahnya, ya, seperti huruf ikhfa ataupun yang lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian harus punya catatan ini nih untuk memastikan ini alif lam qamariyah atau alif lam syamsiyah. Nah, sedangkan di sini kalau kita lihat alif lam syamsiyah, di sini ada huruf ta tuh. Lihat, ya. Yang mana syamsiyah itu termasuk tanda yang harus ada tasydidnya tuh. Lihat Pak Bu. Ini at-tawwabu. Nah, berarti ini alif lam syamsiyah. Sedangkan yang tadi Pak Bu lihat, kita lihat di sini. Nah, sedangkan yang ini huruf ta di sini, ya. Tapi cirinya malah sukun. Berarti ini bukan termasuk. Terkecoh pasti. Bisa terkecoh, Pak Bu. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak hafal huruf-hurufnya. Gitu, ya. Nah, berarti ini alif lam syamsiyah, alif lam qamariyah. Bukan termasuk. Bukan termasuk, ya. Contoh yang lain. Di sini pun juga sama. Wal taffati. Nah, berarti tak termasuk alif lam syamsiyah seharusnya, tapi di sini malahan tidak bertasdid. Maka pastikan di sini bukan alif lam syamsiyah, bukan alif lam qamariyah. Ya, yang mana
apa namanya hamzah wasal pada fi'il. Itu ada kalimatnya seperti itu. Terus alhaakumut takatsur sama. Ini lihat artinya tuh. Melalaikan, telah melalaikan. Berarti fi'il, Pak Bu. Ya. Meskipun di sini kita lihat ada alhaakumut takatsur. Kita lihat dulu huruf H, syamsiah atau komariah ya. Kita survei dulu Pak Bu, biar pasti. Kalau di sini lihat alif lam komariah ada huruf H. Sama Pak Bu. Ada huruf H di sini, akan tetapi ternyata yang baru saya temukan ya, Bapak Ibu sekalian, hanya di Quran surah At-Takatsur. Mungkin nanti sambil deresan mudah-mudahan nemu lagi ya. Baru alhaakumut takatsur bukan termasuk alif lam alif lam komariah, karena ini mah kaitannya bukan hamzah wasal tapi hamzah koto. Nah itu bedanya Pak Bu. Nah ini agak lumayan membingungkan ya. Kalau yang ini Bapak Ibu sekalian tetap hamzah wasal, tapi bukan termasuk alif lam syamsiah, bukan termasuk alif lam komariah. Sampai sini bisa dipahami Pak Bu? Bisa ya? Bisa. Oke. Sedangkan di alhaakumut takatsur ini bukan hamzah wasal tapi hamzah koto. Hamzah koto ya. Makanya di alhaakumut takatsur ini bukan termasuk alif lam syamsiah atau komariah. Meskipun kita lihat di sini ada lam sukun bertemu dengan H. Termasuk alif lam komariah. Karena ini kita ketahui hamzah wasal dan ini satu kalimat alha itu. Alha satu kalimat. Makanya apalagi mempunyai makna telah melalaikan. Berarti di sini termasuk apa? Kalimat fi'il, Pak Bu. Ya. Fi'il madi dan diawali dengan hamzah koto yang berharokat. Diawali alif lam. Diawali diawali hamzah koto, Pak Bu. Kalau alif lam nanti masuk ke hamzah wasal lagi. Ini nih. Ini hamzah wasal kan? Ya, yaumal. Ya, hamzah yang tidak dibaca ketika wasal. Nah, cuman nanti ketika cara baca ini memang agak luas. Saya pun juga sepertinya bukan ranahnya di sini Pak Bu ya. Apalagi nanti bahasa Arabnya kalau tidak salah ada iltaqo, terus ada iltaqoya. Awalnya ya, iltaqoya. Dan apalagi lah kalau tidak salah ya. Barangkali di sini ada yang lebih paham terkait dengan bahasa Arab ya. Oke, sampai sini cukup dulu Pak Bu. Ya. Kita kembali lagi kepada yang dasar dulu ya. Yang dasar ini pasti pusing nih. Iya, Ustaz. Pasti pusing di sini ya. Jadi beda-beda untuk terkait memahaminya. Agak puyeng ya Bu ya. Oke, boleh. Silakan Bu. Berarti kalau yang pengecualian tadi berarti dia masuknya fiil. Berarti kalau yang hamzah wasal, yang alif lam komariah syamsiah itu berarti harus isim atau gimana Ustaz? Iya, betul. Betul, Bu. Isim. Dikarenakan lam tarifnya itu terkait dengan isim. Ya. Berarti Isim. kalau fiil enggak termasuk alif lam. Enggak termasuk dan memang baru ditemukan cuman ini doang, Bu, Pak. Jadi sedikit sih ya. Jadi kalau misalkan bagaimana cara membedakannya sedikit sekali, tidak banyak ya. Termasuk kalau misalkan ada lam di situ ada hamzah wasal tapi termasuk fiil. Biasanya lihat di sini Bu, lihat hurufnya. Huruf ta termasuk syamsiah komariah. Oh, ternyata syamsiah, tapi kok di sini sukun. Nah, berarti udah di situ sudah menentukan bahwa di situ fiil gitu. Ya, gitu Bu. Terima kasih Ustaz. Barangkali sederhananya itu dulu ya. Untuk mendapatkan ya gimana Bu? Kalau yang ini kata Al-Taqo ini isim Ustaz. Yang mana? Karena diawali Bertaut ya betul. Bertaut kan? Nah, cuman tetap bukan betul. Di sini saya sebutkan fiil ya. Alif itu alif bengkok. Mana yang mana Bu? Yang atas pertemuan Ustaz. Pertemuan. Oh, ini. Iya. Kalau tidak salah ini dari mulai iltaqoya ya. Isim ini. Isim maksud. Ini. Oh gitu Bu. Ada yang lebih tahu di sini? Isim fiil. Kalau tidak salah fiil ya. Fiil iltaqoya. Ya. Gitu. Kalau tidak salah ya, afwan. Di sini harus di cross check lagi. Cuman Ibu boleh mencatat nih Quran surah Al-Anfal ayat 41 ya. Terus Quran surah Al-Qiyamah ayat 29.
Yuk silakan dicatat Bu. Nanti bisa Sebentar, Pak. ditanyakan kepada ahlinya ya. Al-Qiyamah ayat Kerja Ayat 29, 29. Al-Anfal ayat 41 ya. Bentar, Nah, ini Pak. boleh nanti kalau misalkan Ibu Bapak punya guru bahasa Arab ahlinya ya. Oh, ini dibedah nih ya. Dibedah. Saya pernah menyimak itu dari kata kalau tidak salah ya iltaqoya gitu ya. Ya. Iltaqo itu kalau tidak salah ya, afwan kalau misalkan keliru. Karena bukan ranah saya bahasa Arab di sini ya. Bahasa Arab sampai sekarang saya juga belajar Pak Bu ya. Tapi ini menarik ya. Oke, sudah dicatat Bu? Di screenshot Bentar boleh? lagi, Pak. Bentar, Pak. Oh, kalimatnya ya. Kalimatnya Iya. ditulis. Yaumal taqo. Terus yang bawahnya adalah wal taffati. Nah, ini saya temukan Bu. Saya temukan yang aneh gitu. Kok Iya. huruf ta bukan termasuk syamsiah gitu? Apa namanya ya Pokoknya di sini ya? dua-duanya bukan Samsiah juga bukan Gitu. Komariah ya. Betul gitu. Ustaz, Jadi bukan syamsiah, Ustaz. bukan komariah. Iya, Bu. Ustaz, Nanti saya suka ini nyisir Pak kadang-kadang. apa di Quran Iqrob ini fi'il madi. Oh, gitu. Iltaqo fi'il madi Tuh, ya. betul. Ya, Ya. fi'il madi ya. Tuh, alhamdulillah. Tuh ada, Bu. Oh, Iya. fi'il madi yang mana yang atas? Iya, Yang atas, bukan yang isim. atas. Bukan isim tapi Bukan fi'il. isim, bukan isim. Ya kalau tidak salah saya pernah menyimak cuman memang tidak tidak dicatat, saya lupa lagi Pak Bu. Nanti saya coba cross check Iya, di lagi ya. Quran Iqrob aja Ustaz. Ada ya? Tuh, alhamdulillah. Iya. Yang bawah sama Bu, Al-Qiyamah coba. Sama tidak? Bentar. Coba. Nah, ini biar jadi ilmu sama-sama ya, bersama-sama. Iya. Wal taffati. Wa-nya kan dan di sini ya. Ya, Bukan kewajiban. ya. Itu juga itu kata kerja itu bertahun. Sama kalau dari makna itu apa maknanya fi'il madi Ibu, fi'il ya. Fi'il. Kata kerja fi'il. Kalau yang kedua surat kiamah isim. Ada Bu, Al-Qiyamah Bu? Sebentar Ustaz. Ya, silakan. Ini sambil di screenshot Bu, silakan. Untuk bahan ini Di ya. Sebentar Pak, di screenshot. Ya, silakan. Untuk bahan pembahasan nanti kalau misalkan ada ahli bahasa Arab yuk ditanyakan Pak Bu. Ya. Iya. Bentar, Ini Pak. sepertinya seru banget nih ya. Nanti saya juga sama ya. Akan saya coba tanyakan lebih detailnya. Tapi Oke, sudah ada Pak Bu? Oh, fi'il Ustaz. Fi'il ya? madi juga. Nah, Iya. fi'il madi Iya, juga tuh kan, iya. betul ya. Ini acuannya Jadi- Quran Iqrob. Nah, alhamdulillah. Masya Allah itu rekomendasi tuh, Ibu Bapak ya. Itu Al-Quran Dua-duanya Irobu punya, namanya. Oke, cukup ya? Udah Bapak Ibu? Oke, Clear, oke, clear? Clear. Clear ya? Nah, Clear. untuk memperdalam kosakatanya boleh nanti dicatat, di screenshot. Kalau misalkan ada guru yang ahli bahasa Arab, bedah Irob, nah itu cocok ditanyakan ya. Biar Ibu Bapak mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Nanti saya pun juga sama Pak Bu ya. Oke, sip, Masya Allah ya. Seluas ini Pak Bu ya. Ini baru tajwid loh. Baru tajwid Iya. ini ya. Sudah Baru tajwid. melebar. Melebar nih ya. Ini belum beres nih. Belum beres ya. Siap. Sekarang cara baca tadi ya. Saya ulangi Pak Bu. Jadi ketika hamzah wasol itu dibaca itu ketika di awal bacaan. Contoh al-qari'ah. Ketika di tengah bacaan atau ketika di tengah hamzah wasolnya, maka ketika mewasolkan tidak dibaca. Yang asalnya al-qari'ah menjadi mal-qari'ah, bukan ma'al-qari'ah. Apalagi mal-qari'ah. Nah, itu nggak boleh, ya. Tidak dibaca seperti itu. Tapi dibaca secara langsung ke lam sukunnya, mal-qari'ah. Oke, sudah clear ya? Sekarang Bapak Ibu sekalian, di dalam mushaf Al-Quran Indonesia ataupun mushaf Madinah, banyak hamzah wasol yang tidak diberikan harokat. Pertanyaannya, apakah ini dibaca A, I, atau U? Itu ya. Oke, kita rumuskan Pak Bu di sini nih. Kita rumuskan dulu di papan tulis. Nah, di sini. Ini masih panjang ya, tapi sudah ngos-ngosan nih saya Pak Bu. Ya, masih panjang nih Pak Bu. Nah, siap. Sebentar, saya tulis dulu ya. Kita akan rumuskan Pak Bu. Kita akan rumuskan. Sebentar. Oke. Mana ini? Siap, saya siapkan dulu. Nah, kita akan rumuskan. Apabila ada hamzah wasol yang harus dibaca A, Pak Bu ya. Ini nih, ada 3 ya.
Ada 3 hamzah wasol. 1, 2, 3. Ada yang harus dibaca A. Atau gini ya. Kita biar rapih, Pak Bu. Ada yang dibaca A, ada yang dibaca U, ada yang dibaca I, gitu ya. Nah, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ada rumusannya. Ada rumusannya. Hamzah wasol yang enggak ada harokatnya, Bapak Ibu ya. Mau itu mushaf Madinah atau Indonesia. Kalau mushaf Indonesia tanpa ada yang diberikan harokat, ada yang tidak, Pak Bu ya. Nah, contoh misalkan ini mushaf Madinah, berarti ada kepala huruf shad ya. Nah gini ya. Nah gini berarti Pak Bu. Ada kepala huruf shad. Ya otomatis. Nah, kita gambarkan ini aja dulu ya, kepala huruf shad. Berarti ini kan belum ada harokat ya, bukan doma ya. Ingat Bu, ini bukan doma ya. Iya, Pak. Hati-hati, bukan doma, jangan sampai dibaca U ya. Nah, tapi hamzah wasol ini ketika dibaca A apabila ada apa, ketika dibaca U apabila ada apa, ketika dibaca I apabila ada apa gitu kan ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Ketika dibaca vokal A apabila di depan hamzah wasol ini ada lam. Nah, Pak Bu, ada lam. Lamnya bebas, mau lam syamsiah atau lam komariah. Gitu ya, oke? Sampai sini paham? Paham. Oke, dari ciri dulu Bu ya, dari ciri dulu. Nanti kita lihat dari bacaan. Kedua, ketika dibaca dhammah yang asalnya nggak ada harokatnya, tapi hamzah wasol ini dibaca dhammah apabila huruf ketiga. Nah, huruf ketiga itu adalah termasuk hamzah wasol. 1, 2, 3. Huruf ketiganya berharokat dhammah. Maka hamzah wasol ini dibaca dhammah. Dihitung ketiga itu dari hamzah wasol ya. 1, 2, 3. Gitu ya. Oke, berikutnya Bapak Ibu sekalian. Ketika dibaca kasroh apabila huruf ketiganya berarti dari hamzah 1, 2, 3. Ketika huruf ketiganya fathah atau kasroh. Nah, ada 2 nih, Pak Bu, ya. Kalau misalkan hamzah wasol itu dibaca kasroh apabila apa, Pak Bu? Huruf ketiganya fathah atau huruf ketiganya kasroh. Oke, saya ulangi ya. Ketika hamzah wasol itu kan tidak ada harokat, Pak Bu. Ibu bapak itu membaca A. Apabila apa? Di depannya ada lam. Berarti seperti alladzina, annari, allati, aljawari. Ya. Semuanya al gitu ya. Mau al atau ash gitu ya. Yang tasdid atau yang komariah atau syamsiah. Sampai sini paham, Pak Bu? Insya Allah paham. Insya Allah ya, ini nih. Insya Allah. Terus yang kedua, ketika hamzah wasol yang asalnya tidak ada harokat, ibu bapak harus memberikan harokatnya. Ketika dibaca dhammah, huruf ketiganya ketika dibaca dhammah apabila huruf ketiganya dhammah. Contoh misalkan uqotulu, uqotu tuh ya, ada uqotu gitu ya, berarti dhammah. Terus berikutnya, apabila hamzah wasol yang asalnya tidak ada harokat, tapi Bapak Ibu sekalian ingin mengetahui ketika kasroh, itu apabila huruf ketiganya fathah atau huruf ketiganya kasroh. Cukup, Bu? Sudah paham? Paham. Nah, kita survei ya. Kita survei, membuktikan di sini. Siap, kita lihat Pak Bu. Kira-kira di sini Bapak Ibu sekalian, hamzah wasolnya tidak ada harokat sama sekali, Pak Bu. Tapi Bapak Ibu bisa tidak memberikan harokat di sini? Kira-kira harokatnya apa, Pak Bu? Bisa. Harokatnya apa? Fathah. Harokatnya adalah fathah. Kenapa dibaca fathah, Pak Bu? Karena di depan hamzah wasol itu ada lam. Lamnya mau lam komariah atau lam syamsiyah. Maka dibaca al-fauzu. Jangan dibaca il atau ul. Hati-hati ya. Baik, kita lanjutkan ke bawah Pak Bu. Di sini ada hamzah wasol. Tidak ada harokat sama sekali. Karena ibu bapak harus membaca di awal bacaan, maka yang namanya hamzah itu harus ada
harokatnya. Kira-kira dibaca A, I, atau U? Baca U, domah. Domah, Ustaz. Oke, alasannya apa Pak Bu? Karena huruf ketiganya Huruf ketiganya yang mana? Huruf hu atau lu? Hu. Ini huruf ketiganya Pak Bu. Ya, saya coba garis bawahi di sini. 1, 2, 3. Nah, berarti huruf ketiganya adalah hu. Ya, kalau huruf ketiganya dhammah, maka ibu bapak pastikan ini adalah udkhulu, bukan adkhulu, bukan idkhulu. Oke? Sekali lagi tadi, apabila dibaca fathah, apabila ada lam. Oke? Apabila dibaca dhammah, kalau dibaca dhammah, hamzah wasalnya apabila huruf ketiganya dhammah. Sip, clear Pak Bu ya. Berikutnya, di sini ada hamzah wasol yang tidak ada harokat lagi Pak Bu. Ya, coba kira-kira dibacanya apa Pak Bu? A, I, U. Dibaca I. Kenapa Pak Bu dibaca I? Karena Huruf ketiganya fathah. Yang mana? 1, 2, 3. Berarti yang H. Hati-hati, jangan hitung di dal ya. Jangan menghitung di sini. Kalau di sini 1, 2, 3 berarti bu, domah gitu. Ya. Maka dibaca idhabu. Berikutnya Pak Bu. Di sini ada hamzah wasol lagi tanpa ada harokat. Dibacanya A, I, U. Baca I karena apa Bu? Nah, di situ ada ada urju, siapa tuh? Urju ya. I dibaca I, irji'u ya. Alasannya adalah karena huruf ketiganya kasroh. Kasroh, lihat. 1, 2, 3 berarti jim. Jim ya di sini berarti. Kalau huruf ketiganya kasroh maka otomatis diberikan harokat kasroh. Itu Pak Bu ya. Jadi di sini yang perlu dipahami atau yang perlu dibentengi oleh Bapak Ibu sekalian ini nih, yang dibaca kasroh. Karena yang dibaca kasroh itu ada dua kemungkinan ya. Huruf ketiganya fathah atau kasroh, Bapak Ibu ya. Oke, lanjutkan. Di sini dibaca al-ilul, Pak Bu. Dibaca betul. Alladzi. Karena apa Pak Bu? Huruf depannya lam. Nah, ini sebagai bentengan langsung Pak Bu ya. Kalau misalkan di depan hamzah wasol itu lam, jangan melihat huruf ketiga. Jangan melihat huruf ketiga. Udah otomatis langsung alladzi. Otomatis di-a-kan ya. Jangan lihat huruf ketiga. Kalau misalkan di depannya sudah ada lam, sudah. Huruf ketiga itu langsung kita abaikan ya. Berikutnya, di sini dibaca a, i, u, Pak Bu. Nah, dibaca domah. Masya Allah sudah pada bisa nih Pak Bu. Karena apa Pak Bu? Huruf ketiganya domah. Tu. Ya. Tu. Berikutnya. Di sini dibaca a, j, i, j, u, j. Masya Allah dibaca i. Karena huruf ketiganya adalah fathah. 1, 2, 3 berarti huruf ta. Gitu ya, Masya Allah. Terus berikutnya yang bawah as, is, us, Pak Bu. Dibaca i, kasroh. Karena huruf ketiganya 1, 2, 3 kasroh. Ya, pertanyaannya saya akan tulis, Pak Bu. Nah di sini, ya kita tuliskan lagi kalimat ini. Afwan. Agak tebal sedikit ya. Ini lagi di Pak Bu. Nah, siap. Ini dibaca a, i, u.
Attaku. Isroh. Iya, ayo Pak Bu. Asroh. Itaku. Nah, Itaku. baca A, it atau U. Baca alasannya Pak Bu. Karena ada Pengecualian yaitu fiil apa Pak? Karena fiil Huruf ketiga. Coba satu-satu dulu. Ini agak bentrok suaranya soalnya ya. Coba. Huruf ketiganya fathah karena dia tunda jadi dua. Tanya dua. Coba satu-satu dulu ya. Apakah huruf ketiganya ini, Bu? Bukan. Bukan yang mana? Huruf ketiganya Oh, betul. Masya Allah ya. Dikarenakan udah belajar tasdid nih, jadi tahu nih ya. Betul ya. Ini sering terjadi, Pak Bu. Ini sering terjadi ya. Ketika di awal bacaan hamzah wasolnya malah ada yang membaca utaku ya, dikarenakan terlihat seperti huruf ketiganya domah, Pak Bu. Ya, padahal huruf ketiganya adalah ta. Makanya ketika kita bedah seperti ini ya. Makanya ketika kita bedah ini ada hamzah, ta-nya ada dua, double ta-nya. Nah, gitu ya. Nah, gini Pak Bu. Ini tak sukun, ini tak berharokat. Ini doma. Baru ini nih. Ya gimana, Bu? Pak Ustadz, maaf tadi yang ijtabu itu saya masih kurang paham. Maaf naik ke atas sedikit, Yang Pak. mana? Yang mana? Yang contoh tadi. Ini. Bukan sebelumnya yang sebelumnya caption sebelumnya Ini? ada ijtabu ya. Nah, itu iya, Istikba. ijtabu itu yang di atasnya, Pak. Ini. Ijtabu. Oh, ijtabu ya. Ijtaba ya. Itu kenapa iya bukan apa? bukan hamzah, bukan ajtabu, bukan Nah, ajtabu. ini. Oke, siap. Udah itu aja, Bu. Iya, itu aja. Nah, jadi kalau dibaca A itu ibu harus melihat kalau misalkan di depannya ada lam, langsung otomatis, Bu. Harus dibaca A. Ini pasangannya ya, A dan lam ya. Mau itu lam syamsiah atau lam qamariyah. Jadi langsung otomatis. Kalau misalkan sudah melihat lam di depan hamzah wasol, otomatis berikan harokat fathah. Kalau misalkan di depannya tidak ada lam, nah ini Pak Bu ya. Nah, di sini nggak ada lam, Bu. Maka ibu harus melihat huruf ketiga. Huruf ketiganya. Kalau huruf ketiganya fathah, maka dibaca kasroh. Kalau misalkan huruf ketiganya kasroh, harus dibaca kasroh. Jadi ini yang dibaca kasroh itu ada dua. Ada dua dua kemungkinan. Huruf ketiganya fathah atau kasroh. Gitu, Bu. Jadi kalau yang fathah cuma yang lam aja ya, Pak? Betul sekali. Terima Itu kasih, Pak. jadi bentengan ya. Jadi ada juga kalimat seperti ini. Ini nih, Pak Bu ya. Ada kalimat seperti ini. Coba perhatikan ya. Ini juga hati-hati ya. Ada kalimatnya itu sebentar. Gini. Nah, ini Pak Bu. Di sini ada sudu. Nah, ini. Nah, ini kira-kira dibacanya as is us. Dibaca Langsung dikarenakan apa, Bu? karena Langsung otomatis. Karena di depannya ada lam, maka langsung as-sudusu. Langsung otomatis ya. Kita jangan lihat lagi huruf ketiga. Ya, jangan lihat lagi huruf ketiga. Otomatis A. Karena apa, Bu, tadi? Ada lam. Nah, gitu ya. Nah, sedangkan yang ini nggak ada lam, maka otomatis bukan A. Bukan dibaca A gitu. Jadi kita cari huruf yang ketiga. Itu barangkali Ibu sudah tadi ya? Jelas sekali, terima kasih. Jelas, alhamdulillah ya. Barusan kita sampai mana nih? Oh, ini. Nah, ini ya. Nah, ini Pak Bu. Kan sering terjadi kita membaca wattaqullah gitu ya. Nah, atau misalkan sebelumnya ketika diawali di hamzah wasol, ini tentunya Bapak Ibu sekalian harus melihat huruf ketiga. Nah, cuman ini rata-rata suka melihat ke sini. Nah, padahal di sini ada tasdid. Makanya tadi betul, Bapak Ibu sekalian, di sini kita lihat ta itu ada dua. Berarti ada yang ada huruf yang kesatunya tak sukun, huruf ketiganya tak berharokat gitu. Ya, maka betul di sini dibaca dibaca ittaqu gitu ya. Makanya di sini huruf ketiganya yang mana, Pak Bu?
Yang mana huruf ketiganya? Ah, ini huruf ta. Nah, Bukan tasdidnya ya, tapi huruf taknya. Gitu ya. Masya Allah. Sampai sini bisa dipahami Pak Bu? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Terakhir ini, mohon maaf karena waktunya luar biasa nih Pak Bu ya. Teteh Sipa ini nggak apa-apa kita bereskan dulu ya. Gimana? Ustadz, yang penjelasan tadi yang Hamzah wasol dan koto itu apa maksudnya? Itu hanya pembeda saja Pak Bu. Hamzah wasol dan hamzah koto itu tidak ada yang dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan itu hamzah wasol saja. Hamzah koto itu pasti berharokat. Pasti tidak akan ada yang keliru Bu. Pasti berharokat. Itu aja Bu. Hamzah koto nih. Lihat hamzah koto ya. Ibu meskipun tidak tahu ini hamzah koto, hamzah wasol ya. Dibacanya apa Pak Bu ini? Alhaakumut takatsur. Aman kan? Nggak ada yang tidak ada yang keliru. Tapi kalau misalkan saya tanya Ibu ini dibacanya gimana ini? Tidak dibaca. Ini yang ini. At-takasur. Alif. Kalau misalkan diawali bacaannya. Tidak dibaca. Tidak dibaca. Kalau di awal bacaan. Katsur. Kan gitu. Nah, gitu. Nah, inilah yang jadi permasalahan, bukan permasalahan. Inilah yang jadi pokok pembahasan bahwa kita akan memberikan harokat hamzah wasol gitu. Tapi hamzah koto itu gak ada permasalahan Bu. Tetap semuanya akan berharokat, jadi aman gitu. Ya, cuman hanya pembeda saja bahwa gimana caranya membedakan hamzah wasol dan hamzah koto hanya bisa dibedakan di mushaf Madinah saja. Kalau di mushaf Indonesia tidak bisa dibedakan terkecuali ibu bapak paham bahasa Arab gitu ya. Paham bahasa Arab. Oke gitu Bu, cukup Bu? Cukup yang tadi ya. tolong dilihatkan lagi yang Ya gimana Bu? yang tulisan Saya dilihatkan mau lagi yang tulisan itu Pak Ustadz yang mana? tulisan Yang ini? yang ditulis yang yang ini ini mau saya screenshot sebentar. Oh iya boleh silakan Bu. Ini belum sempat saya bereskan ya, itu modulnya Bu, jadi waktunya mepet-mepet, jadi ini sisanya nulis gitu ya. Terima kasih. Sama-sama. Ustadz, maaf Ustadz, Ya? saya agak ragu. Ini saya ulang ya Ustadz. Ya, boleh, Dibaca A, apabila di depan hamzah ada huruf lam. Betul. Allati, alladzi kan ya gitu. Terus? Ya, kalau dibaca doma, apabila huruf ketiganya berharakat doma. Betul. Dibaca fathah. Kasroh. Oh, itu saya Kasroh tadi bukan ragu. fathah. Dibaca kasroh. Dibaca kasroh. Apabila huruf ketiganya fathah. Fathah atau kasroh? Ada dua. Fathah atau? Di situ saya ragu. Kapan kita ini baca nih, fathah? lihat. Kapan kita baca kasroh? Nah, kalau dibaca fathah otomatis pasti al semuanya Bu. Dengan lam. Jadi pasangan fathah itu adalah lam. Ya, Lam, pasangan semua. fathah adalah lam, semua. Allati, al-jawari, an-nasi, apalagi lah gitu ya. As-sudusu kan sama gitu ya. Asyamsu, ya, seperti itu. Oke itu Bu. Iya, Jadi kalau pasangan fathah itu adalah lam. Gitu ya. oke. Itu dulu yang fathah. Kalau yang kasroh itu pasangannya adalah huruf ketiganya fathah atau huruf ketiganya kasroh. Nah, ini lihat tuh. Ini ijta berarti huruf ketiganya fathah. Ini isti berarti huruf ketiganya kasroh gitu. Oke, aman. Bagaimana kita menentukan nanti kasroh? Ini kan Itu. yang ketiga fathah, yang keempat kasrah ya kan Ustadz? Ya. Bagaimana kita menentukannya nanti itu Ustadz? Ya itu di huruf ketiganya Bu. Jadi kalau Ibu ini nih, ini kan harokatnya nggak ada ya. Saya hapus lagi nih, Oke, dihapus lagi ya. Nah ini, nanti Ibu bingung nih, ini huruf ketiganya fathah. Oh, berarti rumusnya adalah kalau huruf ketiganya fathah, maka Ibu tetap baca kasroh. Ijtabahu. Terus yang bawah nih, yang bawah ya. Yang bawah. Oh, ini huruf ketiganya kasroh. Oh, rumusnya kalau kasroh pun juga tetap dibaca gitu. Gitu Bu. Alhamdulillah. Gitu ya. Makasih Ustadz. Masya Allah ya. Ini sepertinya membutuhkan waktu yang agak panjang juga. Soalnya belum beres nih, Pak Bu ya. Makasih Kalau Ustadz. Ibnu, Ya, Ustadz gimana mau tanya, Bu? kalau Ibnu sama Ismu itu
gimana kan nggak sesuai Nah, rumus Ustaz. itu nanti nama tidak termasuk nama, Pak Bu. Benda Ya. nama. Itu nama Ibnu terus ya Ibnul Jazari itu kan ya seperti itu. Itu nanti Itu pembahasannya pengecualian ya. Ustaz, itu pengecualian. pasti kalau tidak salah ya. Kalau Ibnu ya. Kalau itu Iya, Ibnu apa sama termasuk Ibnu. pengecualian. Iya, Betul. pengecualian Dikarenakan nama itu ya. Itu nama, Bu, ya. Bukan termasuk yang dimaksud yang ini. Gitu ya. Iya. Ini sebetulnya masih panjang sih Pak Bu ya. Nama-nama itu kalau tidak salah pernah saya catat ya. Itu ada di dalam Al-Qur'an itu ada berapa nama lah ya. Ada Ibnu terus apalagi gitu ya. Ada itu yang mana tidak sesuai kaidah. Makanya sebetulnya kalau ingin mantap itu Pak Bu memang ini terkait dengan kaidah bahasa Arab juga sih sebetulnya ya. Seperti itu. Oke, baik, kita sederhanakan dulu Bapak Ibu ya. Insya Allah kalau misalkan ada waktu luang nanti, apalagi nanti kalau misalkan ada kesempatan Bapak Ibu sekalian, saya pun juga kan, ini kan kelas besar itu kan akan manjang terus nanti ya, akan nyambung. Nanti akan saya, dikarenakan waktu kita terbatas, jadi sehingga pembahasan yang lain masih banyak apa terpotongnya ya. Baik, izin saya boleh melanjutkan dulu Bu, sedikit lagi ya. Ini sudah 9.30 nih. Coba saya tanya dulu, masih semangat Bu kalau saya lanjutkan? Semangat. Soalnya sekarang ada nun kecil Bu, nun kecil. Baik, Nil. kita tanya dulu ke Teh Sipa. Masih ini apa Teh Sipa nggak apa-apa Teh? Aman Teh Sipa? Ada gak Teh Sipanya di sini? Mangga Pak Ustadz. Oh, oke, siap. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya agak rehat sedikit dulu sebentar. Barangkali Teh Sipa mau menyampaikan beberapa informasi yang sekilas mungkin Teh Sipa ya. Boleh. Sambil saya istirahat ya. Siap-siap. Ini kalau misalkan masih semangat Bapak Ibu sekalian harus standby dulu nih. Karena ada pembahasan yang sangat menarik di sini. Nah, di sini kesalahan umum saat wasol. Nah, ini nih. Sedikit lagi kok, satu materi lagi ya. Silakan Teh Sipa. Afwan. Saya istirahat dulu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustadz untuk waktu dan tempatnya. Wah, Masya Allah menarik sekali ya Bapak Ibu semua untuk materi pembelajaran pada pagi hari ini ya. Insya Allah akan kita akan lanjutkan kembali setelah sedikit informasi yang akan Sipa bantu sampaikan kepada Bapak Ibu semua ya mengenai kelas tahsin bersama Sobat Ngaji ya. Seperti biasa, Bapak Ibu mungkin di hari ini ada yang pertama kali bergabung ya dari berbagai wilayah, mau dari Sabang sampai Merauke ya, Sulawesi juga ada, Kalimantan pun ada ya, atau bahkan dari luar negeri pun juga ada ya mungkin ya Bapak Ibu. Mohon izin untuk Sipa sampaikan dan melampirkan materinya di layar Bapak Ibu semua ya. Nah, di sini sudah ada Bapak Ibu untuk layarnya. Apakah sudah ada Bapak Ibu semua? Sudah. Sudah ada ya. Baik Bapak Ibu semua. Nah, sebelumnya untuk kelas tahsin akbar ini kita itu rutinnya 2 kali sepekan ya di setiap hari Ahad dan juga Rabu malam. Nah, insya Allah untuk di bulan Ramadan kelas akbarnya akan rutin setiap hari dari hari Senin sampai Ahad dengan 4 waktu yang berbeda ya, yaitu yang pertama ada ba'da subuh untuk one day one juice-nya. Untuk di jam 8-nya tahsin tajwid ya, seperti pada pagi hari ini tahsin dari 0 hingga mahir. Dan di jam 1 siangnya kita sambung untuk tahsin makomatnya. Dan terakhir di jam 4 sore untuk taklimnya ya, talakil 5 menitnya. Nanti kita bisa sama-sama bertolabul ilmi di kelas tahsin akbarnya. Dan program ini gratis sehingga Bapak Ibu semua bisa meng-sharekan kepada yang lainnya untuk dapat bergabung bersama-sama di sini seperti itu ya. Dan selanjutnya tidak hanya ada kelas tahsin akbar aja nih Bapak Ibu semua. Sobat Ngaji juga mengadakan kelas tahsin privatnya ya, terkhusus nanti di bulan Syawalnya ya, setelah Lebaran nanti ya, bisa dipersiapkan dari sekarang waiting listnya karena untuk kelas privat ada beberapa yang bisa dapat Ibu pilih ya, Bapak Ibu pilih. Yang pertama di sini kita ada kelas privat tahsin tajwid ya, yang dimana mungkin di antara Bapak Ibu
bacaannya mungkin sudah oke nih, tapi belum konsisten bacaan panjang pendek dan juga tajwidnya. Nah, bisa ikutan kelas tahsin tajwidnya karena untuk modulnya sendiri juga sudah lengkap banget. Ada penjelasan teori penjelasannya, juga contoh talakinya, dan pola-pola praktis yang bisa Bapak Ibu pelajari saat kelas berlangsung ataupun di rumah ya. Dan untuk modulnya tidak hanya satu, Bapak Ibu ya, nanti di sana berproses hingga tahsin 2 modul D mengenai hukum tajwid qalqalahnya seperti itu ya. Nanti di sana diperdalam lagi untuk tajwidnya dan bisa lanjut ke bab makhraj kalau tahsin tajwidnya juga sudah selesai seperti itu ya, asalkan mau berproses terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada tahsin makomatnya yang dimana Bapak Ibu semua di sini bisa mempelajari lagam irama bacaannya. Untuk metode irama yang kita sudah jalani saat ini, kita menggunakan metode irama kurdi ya Bapak Ibu semua. Dan kita mulai dari Quran Surat An-Naba, lalu Quran Surat Al-Mulk, lalu lanjut ada Quran Surat An-Naziat dan Quran surah-surah yang lainnya. Insya Allah modulnya juga tanpa hafal tanpa dihafalkan, bisa tanpa disengaja. Modulnya menarik sekali karena lengkap dengan tangga nada iramanya ya. Dan mungkin tahsin makomat ini juga bisa dijadikan program kenang-kenangan ke depannya ya Bapak Ibu semua. Nanti Bapak Ibu bisa diundang ke studio kami untuk dibuat rekamanannya dan bisa di-sharekan juga rekamanannya itu untuk Ibu Bapak dan keluarga Bapak Ibu semua juga ya. Nah, selanjutnya juga ada tahsin makhrijul huruf ya, yang dimana mungkin Bapak Ibu pengen fokus ke makhrajnya saja nih ya, bisa ikutan kelas tahsin makhrajnya. Namun agak sedikit spesial ya, karena ada placement testnya terlebih dahulu, yaitu Bapak Ibu bisa mengirimkan rekaman bacaan Quran Surat Maryam dari ayat 1 sampai ayat kelimanya ke nomor syifa. Nanti akan dikoreksi terlebih dahulu oleh asatid kami apakah boleh lanjut ke bab makhraj atau harus ke tahsinnya terlebih dahulu, seperti itu ya Bapak Ibu semua. Dan selanjutnya juga akan privat tahsin tikror dewasanya. Tikror itu apa? Tikror itu seperti ikro ya, Bapak Ibu bisa belajar dari awal banget, dari pemula banget mengenal huruf-huruf hijaiyahnya ya, yang insya Allah juga lebih mudah untuk metodenya ya. Nah, untuk modulnya seperti ini ya Bapak Ibu semua bisa diperhatikan, insya Allah mudah dan jangan ragu untuk belajar, yang insya Allah kita akan sama-sama berproses untuk belajar ya Bapak Ibu semua, bisa lebih baik lagi bacaan ayat Al-Qur'annya. Nah, seperti itu. Untuk sistem belajarnya seperti apa? Masih sama menggunakan Zoom meetingnya dengan durasi kurang lebih 1 jam 30 menit dengan 4 pertemuan selama 1 bulan, dan fasilitas yang dapat Bapak Ibu dapatkan di kelas privat itu akan mendapatkan modul lengkap dan rekamanan Zoom-nya, agar Bapak Ibu semua bila mana berhalangan hadir bisa menyimak dari rekamannya tersebut dimanapun dan kapanpun, seperti itu ya. Caranya gampang banget, Bapak Ibu bisa langsung hubungi ke nomor Syifa untuk pendaftaran kelas privatnya ya. Bisa diajakin keluarganya, sahabatnya, temannya boleh ya. Bisa di-share-kan kepada yang lainnya ya. Syifa sarankan menggunakan nomor WA ya, agar bisa dapat berkomunikasinya di nomor 0811 2293 132 ya. Insya Allah akan Syifa bantu respon hari ini ya. Yuk, boleh langsung di waiting list kan terlebih dahulu dari sekarang untuk persiapan nanti di bulan Syawal ya. Karena alhamdulillah pesertanya sudah lumayan panjang nih waiting listnya, jangan sampai ketinggalan ataupun gak kebagian untuk slot-slot untuk kelas privatnya ya, mumpung masih ada waktu nih ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya di sini Bapak Ibu kita telah launching juga buku Makhrijul Huruf ya, bagi Bapak Ibu yang sudah tidak sabar kapan bisa diorder. Alhamdulillah hari ini dan hari kemarin sudah bisa dipesan ya Bapak Ibu semua untuk buku Makhrijul Hurufnya. Oke, kita spill sedikit ya Bapak Ibu semua.
Oke, kita tampilkan terlebih dahulu. Mohon izin ya, Pak Ustadz. Oke, Bapak Ibu semua di sini untuk bukunya terlihat dengan jelas ya. Nah, ini untuk buku makhrajnya dengan ukuran B6. Jadi bukunya itu enggak kecil dan juga enggak terlalu besar ya. Ringan buat dibawa kemana-mana. Dan dari segi covernya juga dia tebal, menggunakan bahan emboss spot UV, jadi dia timbul dan mengkilau ya. Ini bagus sekali Bapak Ibu ya. Nah, untuk isi tampilan dalamnya seperti ini. Isi tampilannya seperti ini, kita menggunakan kertas yang premium dan juga tentunya berwarna ya Bapak Ibu semua, cerah. Untuk huruf-hurufnya juga besar. Jadi insya Allah jelas untuk dibaca buat Bapak Ibu semua ya. Enggak terlalu kecil untuk hurufnya. Insya Allah mudah untuk dibaca dan juga dipelajari. Dan di sini sudah dilengkapi dengan gambar anatomi penempatan huruf-hurufnya beserta sifat-sifatnya dan lengkap dengan contoh-contoh latihan bertalakinya juga ya. Dan yang kerennya lagi ini ada barcode-nya yang bisa Bapak Ibu scan menggunakan kamera di handphonenya masing-masing untuk menyimak video penjelasan di HP-nya masing-masing seperti itu ya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui untuk pembelian buku ini hanya di kelas Tasin Akbar pada pagi hari ini aja ya. Kalau di marketplace itu belum ada ya, di Shopee belum ada, di TikTok belum ada ya, baru di sini saja di kelas Akbar Ramadan untuk Bapak Ibu semua ya. Untuk harganya berapa? Ada yang tahu Bapak Ibu semua harganya berapa? 119. 119 ya. Ini bagi Bapak Ibu yang kemarin udah order, udah Siva bantu apa namanya? Udah Siva bantu proses ya. Mohon ditunggu untuk pengiriman produknya. Nanti jangan lupa juga ya bantu di videokan dan berikan foto testimoni ke Siva ya Bapak Ibu semua. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum order boleh ya dari sekarang karena mumpung lagi promo ya. Perdana untuk harga 119.000 ini Bapak Ibu semua beruntung sekali karena tidak hanya mendapatkan bukunya saja, tapi juga mendapatkan kalender Tasinnya juga secara gratis ya. Ini kalendernya anti mubazir ya Bapak Ibu. Ini tahun 2025 ya Bapak Ibu semua ya. Dan juga insya Allah ini menarik buat edukasi buat anak-anak ya. Jadi untuk promonya 119.000 itu udah dapat buku dan juga kalendernya ya. Satu paketnya 1 kilo. Dan belum termasuk ongkirnya ya. Nanti ongkirnya bisa disesuaikan jarak jauh dekatnya dari alamat kami ke alamat ke rumah Bapak Ibu semua ya. Untuk alamat pengirimannya kita dari Bandung ya. Seperti itu Bapak Ibu semua. Oke Bapak Ibu semua, kurang lebih seperti itu untuk informasinya dari Siva. Barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mengenai kelas privat ataupun bukunya, boleh silakan Bapak Ibu ya. Assalamualaikum Teh Siva. Itu jadi kelas privat itu nanti ya. Syawal ya. Sekarang itu belum ada ya. Iya betul Ibu Ayuda. Jadi sekarang waiting list, Ibu bisa waiting list Teh Siva. Saya akan kelas nanti kita di bulan Syawal akan menginformasikan kembali untuk jadwal harinya dan juga hari dan jamnya gitu Ibu ya. Gitu, makasih. Enggak, untuk itu apa yang kita kirim untuk placement testnya itu kapan harus ngirimnya? Kapan terakhirnya? Bisa dari sekarang Ibu ya, biar bisa langsung dikoreksi. Nanti hasilnya bisa ditentukan nanti pilih ke makhraj kah atau ke tasin tajwid terlebih dahulu seperti itu. Jadi harapannya Bapak Ibu yang ingin mengikuti kelas makhraj ya, placement testnya bisa dikirimkan mulai dari sekarang seperti itu. Terima kasih Teh Siva. Baik, sama-sama Teh Siva. Ya silakan. Kalau untuk Makoman nggak ada placement testnya ya Teh? Iya betul Ibu ya. Insya Allah untuk kelas tasin tajwid, tasin makomat, dan tasin talaki, tasin tikror itu tidak ada placement testnya ya.
yang ada plasma testnya hanya ada di kelas makhraj seperti itu ya. Kalau Ya. Bapak Ibu pengen berproses, itu bisa ikutan dari tikror dulu, tasin tajwid, nanti lanjut ke bab makhrajnya seperti itu. Kalau yang taksin tikror itu satu kelasnya berapa orang? Kalau tidak salah dan hasil kesepakatan bersama itu insya Allah satu kelasnya 1 sampai 10 orang ya Bapak Ibu semua. Oh ya, itu pakai placement test enggak yang tikror? Insya Allah enggak Ibu ya, karena tikror itu kita belajar dari awal sekali. Kita belajar huruf hijaiyah, mengenal huruf hijaiyahnya juga. Seperti itu. Jadi insya Allah tidak ada placement testnya ya. Insya Allah mudah ya Ibu ya. Iya. Setelah tikror apa tadi? Nanti kalau sudah lancar huruf-huruf hijaiyahnya nanti bisa lanjut ke tahsin tajwidnya. Kita bisa mengenal panjang pendek beserta tajwid-tajwidnya juga. Nanti sudah tamat tajwid kita lanjut ke makhrajnya. Seperti itu Ibu Kalau ya. yang tajwid itu satu kelasnya berapa orang? Insya Allah sama Ibu ya. Untuk tahsin tajwid kurang lebih 1 sampai 12 peserta, maksimalnya 15 peserta. Seperti itu. Insya Allah nggak banyak-banyak ya Ibu ya. Karena kelasnya privat seperti itu. Tajwid ya. Yang berikutnya yang setelah tikror tajwid ya. Iya Ibu, Itu insya Allah ya. 1 bulan 4 kali pertemuan. Iya betul Ibu. Untuk pembelajarannya 1 bulan 4 pertemuan. 4 pertemuan. Itu sudah dilengkapi dengan modulnya. Iya insya Allah. Jadi Bapak Ibu nanti setelah daftar privat dan jadwalnya udah cocok, nah Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan modulnya ya secara lengkap ya sesuai kelasnya masing-masing seperti itu. Dan nanti Untuk kelas masuk ke grup tikror privatnya dan sendiri. tajwid, untuk kelas tikror dan tajwid, bisyarahnya berapa? Gimana Ibu? Untuk kelas tikror dan tajwid itu bisyarahnya berapa? Bisyarah itu apa maksudnya infaknya? Ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya. Ya Ibu, untuk kelas private-nya Bapak Ibu bisa bergabung hanya dengan berinfak sebesar rasa syukurnya saja. Enggak ada patokan harganya berapapun infak yang Bapak Ibu berikan, tetap bisa bergabung di kelas privatnya bersama Sobat Ngaji seperti itu. Mungkin nanti akan ada tambahan juga ya dari Ustadz Ari Ibu ya. Oh iya, terima kasih. Baik, kalau Assalamualaikum. begitu. Oke, Bapak Ibu semua barangkali ada yang lain? Teh mau nanya Teh. Silakan Ibu Lica. Kalau kelas pramahraj sama mahraj itu bedanya apa? Dan kalau misalnya kelas pramahraj itu harus pakai placement test nggak? Oke, baik Bapak Ibu semua. Untuk bab makhraj beserta yang tadi Ibu sebelumnya ditanyakan, mungkin bisa dibantu ditambahkan oleh Ustadz Ari ya. Siap, Teh Kita Syifa. kembalikan lagi kepada Ustadz Ari. Silakan Pak Ustadz. Siap, syukur alhamdulillah ya. Baik, masih semangat Pak Bu? Semangat Ustaz. Insya Allah ya. Baik, mohon maaf ini masih agak delay sebentar ya. Mohon bersabar. Ini kalau masih semangat harus bertahan nih. Ada ya. Nah baik, yang pertama tadi saya sambung ya untuk tadi berkaitan dengan hafalah ataupun infak sodakohnya ya. Jadi tetap insya Allah sebetulnya saya akan bilang 2 program kami tahsin besar ataupun tahsin kecil itu sifatnya gratisan Pak Bu ya, nggak usah khawatir. Akan tetapi untuk tahsin privat karena kita membagi-bagi apalagi maksudnya dikecilkan pesertanya yang asalnya ratusan orang jadi 10 ataupun paling maksimal itu 15 tapi jarang sih ya kalau 15. Nah, kita mengundang para asatidz dan tentunya kita akan memberikan peluang kepada Bapak Ibu sekalian untuk berinfak sodakoh sebesar rasa syukur saja. Jadi bebas, gak ada patokan. Ya Ibu seperti itu tadi ya yang Ibu tanyakan ya. Berapa biayanya? Gak ada Bu ya. Sifatnya gratis tetap, cuman kita memberikan peluang untuk kelas privat itu karena ada peluang untuk kita nih untuk memakmurkan para asatidz yang mengajar tuh ya. Insya Allah akan menjadi darah daging, menjadi tenaga fisik yang mana mereka mengajarkan
Quran. Kebayang tidak jariahnya Pak Bu ya? Nah, berapa? Sebesar rasa syukur saja. Silahkan bebas Pak Bu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi, apakah makhraj dan pra-makhraj itu ada placement test? Ada Bu. Ada ya. Untuk makhraj dan pra-makhraj itu ada placement test sama Quran surah Maryam ayat 1 sampai 5. Nanti akan saya periksa dan cocoknya ke pra ataupun makhraj ini ya. Kalau pra makhraj itu ibu bapak diselingi oleh tahsin. Jadi tahsin makhraj gitu ya. Biar apa? Karena yang masuk ke pra makhraj itu kekonsistenannya belum ada. Konsistennya, madnya masih belum konsisten, madnya masih ada kepanjangan ataupun kependekan. Nah, berarti itu harus diselingi oleh tahsin dan makhraj. Sedangkan yang masuk ke makhraj itu sesuai kemampuan yang mana tahsin sudah tidak lagi ada masalah Pak Bu, sudah konsisten. Jadi bisa fokus ke makhraj. Ini untuk apa? Untuk apa? Untuk menyesuaikan sesuai kemampuan Bapak Ibu. Jadi kami mempunyai tanggung jawab. Kenapa di makhraj itu ada placement test? Biar tidak berat Pak Bu belajarnya, biar ringan gitu ya. Jadi sehingga ada para makhraj dan makhraj. Itu barangkali ya Bapak Ibu sekalian. Baik, ini Bapak Ibu sekalian masih semangat tidak nih? Ada sedikit lagi yang harus saya sampaikan. Dikhawatirkan keliru. Dikhawatirkan apa? Ada yang keliru nih ya. Siap, kita lanjutkan ya. Sedikit saja. Mohon izin. 10 menit sepertinya insya Allah mudah-mudahan cukup ya. Tetap kalau sama apa kita selalu 2 jam nih Masya Allah ya. Ini berarti Bapak Ibu sekalian semangatnya sangat luar biasa. Tinggi sekali antusias ya. Pertahankan Pak U, pertahankan insya Allah ya. Waktu yang lebih ini insya Allah nilai menjadi amal soleh pahala ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini cocok banget dengan pertanyaan yang tadi ada di dalam kolom chat ya. Bagaimana dengan Quran surah Al-Ahqaf? Ini yang akan kita bahas. Ini yang akan kita bahas. Tulis Pak Bu, Quran surah Al-Ahqaf ayat 4 ya. Ini saya tulis dulu di sini ya. Pengecualian. Di sini ada pengecualian. Pengecualian Al-Ahqaf ayat 4 dan Ali Imran ayat berapa? Sebentar, lupa lagi saya. Ayat 45 Pak Bu. Ayat 45. Ayat 45. Yuk dicatat dulu nih. Al-Ahqaf ayat 4, Ali Imran ayat 45 Pak Bu. Pengecualian. Di sini ada pengecualian. Sudah? Sudah ya? Siap, kita bahas satu persatu. Di sini Pak Bu lihat. Di sini ada hamzah wasal. Kira-kira dibaca A, I atau U Pak Bu? Secara umum dulu, I. Dibaca Kalau umum mah U. A, I, U. I. Secara hitungan dulu, sesuai kaidah yang kita pelajari tadi. Baca U, nggak apa-apa, dibaca U saja dulu. Ya, dibaca U. Karena apa? Huruf ketiganya adalah Domah. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian di sini pengecualian. Tidak dibaca domah. Ya, melainkan membuka hamzah yang kedua dulu. Nah, kita buka dulu hamzah yang kedua Pak Bu nih ya. Saya buka dulu hamzah yang kedua. Ini kan kalimatnya gini. Kalimatnya gini ya. Saya tulis ulang. Ada hamzah sukun, terus di sini tu ya. Terus di sini nih. Ya, nih. Nah, gini Pak Bu. Kita pernah tidak kita membahas mad iwad Pak Bu? Pernah ya? Mad badal. Mad badal itu awalnya hamzah bertemu hamzah. Nah, gini. A. Dibacanya apa ini Pak Bu? A. Orang Arab itu tidak bisa membaca A, nggak bisa. Maka harus dibadal gitu ya. Dibadal menjadi apa? Diganti hamzah yang kedua menjadi mad. Nah, diganti hamzah yang kedua menjadi mad. Andai pun ini Pak Bu, meskipun dibaca U, berat tidak bagi asli dialeknya Arab? Berat. Tuni berat. Maka dari itu di sini ada kaidahnya, ada pengecualian bahwa di sini Bapak Ibu sekalian kita angkat hamzahnya. Afwan, terlalu ini. Kita angkat hamzahnya, dihilangin ya. Kita angkat hamzahnya. Kira-kira itu
wadahnya apa Pak Bu? Atau apa ya? Wadah ya? Ini kira-kira apa? Wadahnya apa Bu? Iya. Huruf mad yang mana? Huruf mad yang mana? Alif, wawu atau ya? Ya. Ya, betul. Betul, Bu. Kita buka lagi hamzanya, kita angkat, maka yang muncul adalah huruf ya. Yang muncul adalah huruf ya. Pasangan ya sukun mad ya, mad huruf ya itu pasangannya fathah, kasroh, domah. Kasroh. Maka kita kasrohkan sesuai dengan mad, sesuai dengan pasangannya. Maka yang asalnya tuni dibaca ituni. Inilah pengecualian Pak Bu. Lumayan agak pusing ya. Lumayan nih ya. Pokoknya intinya gini. Intinya ketika di awal bacaan Pak Bu. Ketika di awal bacaan. Bapak Ibu di Quran surah Al-Aqaf jangan dibaca tuni, tapi dibaca ituni. Dibaca mad. Karena hamzanya diangkat, muncullah huruf ya sukun. Pasangan huruf ya sukun adalah kasroh. Maka dikasrohkan huruf hamzah wasolnya. Bagaimana kalau misalkan mewasolkan fis samawati? Normal kembali Pak Bu, gak ada perubahan. Fis samawati tuni bi kitabin. Gitu ya. Normal, tidak ada perubahan sama sekali ketika mewasolkan. Sampai sini paham Pak Bu? Sedikit saja, 5 menit lagi ya. Agak kegusur-gusur nih sama waktu, gak apa-apa ya. Sih paham insyaallah. Pokoknya dibacanya ketika awal ituni gitu ya. Coba saya akan coba contohkan wasol dan awal Pak Bu ya. Ketika saya mewakafkan, saya baca di amlahum. Amlahum syirkun fis samawat ituni bi kitabim min qabl. Bisa pahami? Bisa ya? Itu ketika qafkan di awal bacaan. Sekarang saya mewasalkan. Am lahum syirkun fis samawati tuni. Kita awali lagi di ituni bi kitabim min qabl. Gitu, Pak Bu, ya. Jadi meskipun kita mewasalkan sampai fis samawati tuni. Nah, kan ketika mewakafkan harus ibtida. Ibtidanya di mana? Ibtidanya di sini. Ituni. Jadi ituni lagi. Itu ya. Oke, cukup Pak Bu? Cukup. Siap. Dikarenakan waktunya mepet. Berikutnya Ali Imran ayat ke-45. Ali Imran ke ayat ke-45 di sini dibaca as is us Pak Bu, secara umum tadi kaidahnya. Dibaca us karena apa? Huruf ketiganya adalah dhamma. Maka dibacalah dhamma. Pengecualian hanya ya. Pengecualian hanya Quran surat Ali Imran saja dibaca i. Kenapa dibaca i? Tidak ada kaidah seperti yang tadi. Mad badal enggak ada kaidah. Ini sesuai riwayatan. Tahu ya? Sesuai riwayatan. Dibaca ismuhu ketika di awal bacaan. Coba saya baca ketika wasol bi kalimatin min husmuhul masihu. Normal biasa Pak Bu. Tapi ketika Bapak Ibu membaca bi kalimatin min ismuhul masihu Isa bin Maryam, gitu kan ya. Nah, jadi ketika diwasolkan itu tidak dibaca, ketika di awal dibacanya i, dibaca kasroh. Kenapa? Tidak ada penyebab yang lain melainkan riwayatan. Sesuai riwayat Hafiz dibacanya ismuhu. Sampai sini paham Pak Bu? Pak, saya baru bergabung Pak Ustadz, maaf. Itu. Wasol itu apa ya? Agak Masya Allah, ini panjang lagi Bu. Boleh Ibu disimak di rekamannya Bu ya, yang baru hadir. Soalnya ini sudah offset Bu. Udah offset banget. Iya, gak apa-apa. Ada rekamannya aman ya. Gimana Bu? Berarti yang pengecualian cuma dua surah ini saja ya Betul, Ustaz, ya? cuma 2 surat saja. Terkecuali nanti seperti Ibnu itu ya. Nanti itu ada sepertinya harus ada pembahasan yang lain. Untuk sementara pengecualian yang pasti dulu ya, ketika kita di awal bacaan, ya. Itu hanya Al-Ahqaf ayat 4, Ali Imran ayat 45. Seperti itu. Masya Allah Bapak Ibu sekalian ya, kita batasi saja
Pokoknya tetap semangat, nanti bisa kita bahas lagi di pertemuan yang berikutnya ya. Barangkali di antara Bapak Ibu sekalian yang baru hadir, mohon maaf tidak bisa dibahas lagi karena kalau kita bahas lagi 1,5 jam lagi, kebayang Tesipa nanti. Tasipa ini nggak bisa harus beres saat ini ya, ada tugas yang lainnya ya, dan saya pun juga sama ada tugas yang lainnya, jadi saling memaklumi, tapi intinya Bapak Ibu sekalian masih bisa menyimak ini ya karena ada rekaman ulangnya. Baik, barangkali itu saja Bapak Ibu sekalian. Kalau dibuka pertanyaan pasti banyak ya, pasti selalu ingin bertanya ya. Semangat sekali Bapak Ibu sekalian, sehingga saya akan batasi saja, saya batasi tidak ada yang bertanya lagi. Insya Allah next berikutnya kita akan membahas di pembahasan yang berikutnya. Judul materi yang hari besok bersama saya kembali harus hadir Pak Bu ya, mudah-mudahan sehat ya, harus hadir. Pembahasan yang lagi-lagi menarik ya insya Allah, yaitu nun wikoyah, nun wasol atau nun iwad, dan sejarahnya dari mana adanya nun iwad tersebut, yang mana judulnya adalah sedikit saya spilkan judulnya, penting tapi terkadang tidak dihargai. Oh, Masya Allah, Bu ya. Penting, tapi terkadang tidak dihargai. Berarti oleh siapa? Oleh pembacanya gitu ya. Nah, oke, siap. Next berikutnya nanti insya Allah kita bahas di hari besok. Mohon doanya mudah-mudahan saya sehat bisa hadir di besok pagi Bapak Ibu sekalian ya. Amin ya robbal alamin. Barangkali itu saja. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah semangat, sudah beristiqomah ya. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak Ibu sekalian maksimalkan dan manfaatkan usia waktunya untuk senantiasa beribadah. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahala dan mudah-mudahan kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Dan juga syukran juga kepada Tesipa untuk senantiasa setia menunggu beresnya materi dari saya ya. 2 jam nih Tesipa duduk di sana ya. Kami pun juga sama ya, sama-sama duduk di hadapan laptop, hadapan handphone, dan juga sama-sama belajar. Mudah-mudahan insya Allah lelahnya kita menjadi lillah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, sehat-sehat semuanya. Kita berjumpa kembali di pertemuan yang berikutnya. Saya cukupkan sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama wa iyyakum. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustadz Ari yang sudah menyampaikan, memaparkan materi pada pagi hari ini dengan menarik sekali dan juga bermanfaat ya Bapak Ibu semua. Insya Allah di pertemuan berikutnya juga akan ada judul-judul yang lainnya juga yang tentunya juga menarik untuk kita bahas bersama-sama ya. Dan jangan lupa nanti siang jam 1 hari ini ada kelas makomatnya juga. Nah ini nih ya, bagi Bapak Ibu yang belum tahu makomat itu seperti apa ya. Nah jangan lupa ikutan juga ya Bapak Ibu semua. Insya Allah. Belum masuk di grupnya, boleh langsung hubungi ke nomor Cipa. Nanti akan Cipa bantu invite ke grupnya biar nggak ketinggalan informasi jadwal kelas-kelas akbar di bulan suci Ramadan pada kali hari ini ya. Seperti itu Bapak Ibu semua. Dan mari kita cukupkan saja kajian pada hari ini ya dengan mengucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua, terima kasih banyak juga untuk waktunya ya. Terima kasih Tesipa. Mewakili kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat Terima kasih Tesipa. Sama-sama. Mohon izin kami akhiri.